mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Al-Quran itu tidak cerita tentang Nabi Muhammad, Bang. Kalau mau cerita tentang Nabi Muhammad, Sirah Nabawiyah, Bang. Oh, kenapa Bang? Kenapa tidak menceritakan Karena tentang Al-Quran Nabi bukan cerita, Bang. Al-Quran bukan buku cerita, Bang. Iya, 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 maksud saya kenapa tidak ada tentang Nabi Muhammad gitu, Bang? Kan sudah dibilang, itu adanya di Sirah Nabawiyah. Jadi Al-Quran itu bukan seperti Bible. Kalau Bible itu kan sekelas Sirah Nabawiyah dia. Kalau bagi kami Bible ini bukan kitab suci, dia hanya sekelas Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu apa? Cerita tentang perjalanan Nabi mulai dari lahir sampai wafatnya. Begitu juga Bible, cerita tentang Yesus mulai lahir sampai wafatnya. Kan apa bedanya coba? Kan sekelas Sirah Nabawiyah itu, Bang. Kan ya kan Muhammad itu kan nabi, Bang. Kok enggak diceritakan, kok malah Nabi Isa yang diceritakan? Nah, karena Al-Quran itu meluruskan kembali cerita-cerita yang dibengkokkan itu, Bang. Yang dibengkokkan di dalam Bible. Nah, gitu. Makanya dikisahkan bagaimana sih cerita sebenarnya para nabi itu, begitu. Berarti memang di dalam Alkitab itu sedikit pun tidak ada istilahnya yang menceritakan tentang Nabi Muhammad, Bang ya? Ada. Cuma tidak tidak sebanyak para nabi lainnya seperti Musa, itu banyak sekali disebut namanya. Oh, maksudnya dia menceritakan seperti apa gitu, Bang? Ya contoh Allah itu mendelegasi langsung bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah misalnya. Ceritakan itu. Iya. Itu tertulis di mana, Bang ya? Ada dalam Al-Quran banyak itu, seperti contoh surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kamu adalah salah satu dari Rasul. Itu Nabi Muhammad itu. Oh, siap. Artinya gini, Bang. Maksudnya gini ya, Bang ya. Gimana saya mau menjawab bertanya yang tepat. Kenapa sih? Maksudnya gini, Bang. Artinya kan umat teman-teman yang Muslim ini kan istilahnya sebagai pengikut Nabi Muhammad gitu kan, Bang? Benar atau salah, Bang? Maksudnya Iya, tepatnya betul. gimana? Iya. Berarti kan istilahnya umat saudara kita Muslim ini dia mengikuti jejak Rasul Nabi Muhammad kan gitu, Bang ya? Iya. Sementara kan Muslim ini kan berpedoman kepada Al-Quran, Bang ya, kitab sucinya ya, Bang ya? Bukan cuma Quran, ada hadis. Iya, maksudnya hadis Al-Quran ini kan istilahnya sepengetahuan saya sih, Bang, kalau salah ya dikoreksi. Kalau Al-Quran ini kan gimana ya, ucapan dari Tuhan langsung kah atau gimana, Bang? Kalau hadis itu kan para nabi. Benar nggak, Bang? Al-Quran itu langsung dari Allah. Ya. Hadis itu dari Rasulullah, segala perbuatan Nabi, ya ucapan-ucapan Nabi, itu ada di dalam hadis. Oh, gitu, Bang ya. Kenapa sih, Bang, istilahnya gini? Tapi walaupun di Al-Quran itu kan menceritakan tentang mujizat yang dilakukan oleh Nabi Isa. Nabi Muhammad ada melakukan mujizat nggak, Bang? Oh, banyak. Banyak, Bang ya? Banyak. Tapi kenapa ada nggak tercantum di Al-Quran, Bang? Salah satunya itu membelah bulan itu ada. Iya, maksudnya ada nggak tercantum di Al-Quran, Bang? Ada. Bulan terbelah itu. Al-Qamar itu ada. Surah Al-Qamar, nah itu menceritakan kisah tentang Nabi Muhammad membelah bulan. Surah Al-Qamar ada. Ada, Bang. Oh, ada. Oh, iya. Tapi maksudnya gini, Bar, Sasuke aku masuk dikit ya. Tapi gini maksudnya, Bar. Kan agak aneh juga gitu ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Muhammad. Kan gitu kan, Al-Quran kan posisinya gitu tuh, sudut pandang pertama. Nah, ngapain Tuhan itu menceritakan kisah hidup Nabi Muhammad kepada Muhammad? Nah, ya itu dia. Nah, itu kan nggak, jadinya apa gitu, aneh kan gitu. Makanya
Allah berfirman kepada Nabi tentang hukum-hukum perkara-perkara pada saat itu dan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu yang bisa diambil hikmahnya. Gitu, Bar. Oh gitu ya bang ya. Ngerti ya? Jadi misalnya gue lagi ngobrol sama Barbar nih, gue ngobrol sama Barbar, masa gue hanya menceritakan Barbar kehidupannya lagi ngapain? Ya bisa Ya nggak? aja sih bang. Contoh. Coba. Seperti ini. Coba misalnya coba gimana? Komal ini kan artinya judulnya aja yang naik hanya Oten. Oten ini maksudnya apa bang? Oten orang Kristen. Terus hubungannya gimana? Pasti yang tujuannya pasti membahas tentang masalah Kristen kan bang. Pasti akan ada arah membicarakan Kristen kan bang. Lanjutkan dulu yang tadi. Lah ya kita membicarakan Kristen iya gitu. Cuma kalau kita lagi ngobrol langsung nih kan begitu kan perkaranya kan Allah berfirman langsung kepada Nabi. Woi. Masa sih? Nah, iya tunggu nanti kalau misalnya lu nggak percaya itu topiknya beda lagi. Cuma ini gue nyeritain dulu itunya konteks dalam Al-Qur'annya, sistematika Al-Qur'annya. Nah, sekarang misalnya gue Pera Istar ngobrol sama Barbar. Nah, ini ya, Barbar. Jawab dong. Ya. Barbar besok adalah orang yang baik dan akan tidur di jam 3. Apa itu? Itu obrolan apa yang kayak gitu itu? Ya nggak gitu juga konsepnya. Nah itu dia makanya. Makanya ketika ini bang, begini. Apalagi? Artinya ya bukan dalam konsep seperti begini bang. Seperti di Alkitab kan di situ kan banyak menceritakan tentang Yesus. Tuhan Yesus Kristus dari lahir hingga dia bangkit ke surga kan. Oke. Maksud saya stop dulu sampai situ menceritakan Yesus istilahnya menceritakan lebih dominan ke Nabi Muhammad. Dikit-dikit Satsugi aku dulu menceritakan Yesus dari lahir sampai mati yang nyeritain Tuhan bukan. Mind blowing. Ke-12 muridnya. Lah itulah bedanya. Lanjut silakan Stan. Iya, kenapa Bible itu bentar sedikit bang. Kita kasih tahu. Kenapa itu menceritakan Yesus? Karena ketika Yesus diceritakan sudah tidak ada. Sementara Al-Qur'an turunnya itu Nabi Muhammad masih ada. Bible ditulis ratusan tahun kemudian, Bang. Jadi nggak matching, Don. Masa orangnya masih ada udah diceritain gimana sih? Masa langsung nyeritain orang yang diberi wahyu? Nggak masuk, Bang. Nah, kalau ingin cerita seperti itu, adanya di Sirah Nabawiyah. Nah, itulah Bible. Kalau di dalam Islam itu sekelas Sirah Nabawiyah dia, tidak termasuk kitab suci gitu, Bang. Ini siapa nih? Kemerusu, Bang. Tolong di-mute dulu, Bang. Kalau lagi di awan, jangan dulu masuk room. Sip. Tuh ya. Silakan lanjut Bang Barbar. Silakan Bang Suma. Nah Bang Juma silakan masuk. Ya, makasih. Teman Kristen kita bertanya tentang nubuat tanpa kemudian mereka menyadari bahwasanya ketika berbicara mengenai mujizat, satu-satunya mujizat peninggalan para nabi hanya ada di dalam Islam, yaitu Al-Quranul Karim. Mujizat berupa Al-Quran itu adalah sebuah panduan hidup manusia, mulai dari tidur sampai tidur kembali itu tidak pernah berubah sudah 1400 tahun silam. Sedangkan mujizat Nabi Musa alaihissalam, mujizat daripada Yesus itu tinggal kenangan dan catatan-catatan orang Roma saja dan orang Indonesia. Orang Yahudi tidak pernah mencatat tentang nubuat atau tentang mujizat Yesus satupun. Tidak ada di sinagoge, kitab-kitab internal Yahudi, para praktisi Torah menuliskan tentang mujizat-mujizat Yesus. Euforia tentang mujizat Yesus hanya ada di barat, hanya ada di negara-negara penjajah dan negara-negara bekas jajahan agama-agama Kristen.
Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara yang bertanya kepada kita tadi ya tentang nubuatan. Saya juga ingin saudara saya dari Kristen ini membuka sedikit cakrawala berpikir di dalam beragama. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang nempel di kitabnya Kristen hari ini, diterangkan di dalam Ulangan 33 nomor 2 tentang penglihatan Tuhan. Di mana di sana dikatakan wa yomar yothefa fe misinai bawa sarah, ditekankan pada jumlah angka yang tertulis di sana. Mary Bebot Kodets. Jadi di situ ada 10.000 orang kudus. Datangnya hukum Tuhan yang kemudian berasal dari Sinai, dari Paran, dengan membawa pasukan 10.000 orang. Saya minta teman-teman Kristen ini digenapi oleh siapa? Apakah Yesus pernah kemudian membawa 10.000 pasukan? Atau justru baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menaklukkan kota dengan membawa 10.000 orang suci? Silakan Bung. Saya ingin Yesus ada diceritakan di kitabnya orang Yahudi. Pingin kali. Rindu aku tuh. Ya, rindu saya ingin mendengarkan. Selama berpuluh tahun saya belajar tentang kekristenan, saya tidak pernah menemukan ada di dalam kitabnya orang Yahudi bercerita tentang Tuhannya orang Roma, yaitu Zeus yang masuk ke Indonesia berubah nama menjadi Yesus. Please, my friend, tolong kamu tunjukkan kepada saya di kitabnya orang Yahudi bagaimana mereka bercerita tentang Tuhan yang lahir dari kandungan, kemudian bisa mati dibunuh oleh manusia. Kalau yang selama ini yang saya pelajari, cerita itu hanya ada di dalam perjanjian kitab kanonik dan juga surah-surah Paulus. Saya rindu ingin menemukan bagaimana Yesus itu mati disalibkan sebagai Tuhan untuk kemudian menebus dosa-dosa seluruh umat manusia. Apakah itu di Torah, apakah itu di Yeremia, apakah itu dimanapun kitabnya orang Yahudi, yang mana orang Yahudi hari ini mengimani itu. Saya hanya ingin mengatakan bahwasanya Islam sebagai agama shalom, damai sejahtera, menemukan satu indikasi kuat di dalam Ulangan 33 nomor 2, adanya oknum yang datang dari Faran yang membawa 10.000 pasukan. Kalau ini bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW, tolong penganut agama yang dititipkan oleh penjajah bisa menunjukkan bahwa ini bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Silakan. Siapa yang ketawa-ketawa tadi? Buktikannya belum? Silakan Rafa dan Barbar. Silakan. Kira-kira siapa itu? Yang ketawa-ketawa tadi ini akun Rafa. Ikannya pertanyaannya bagaimana Bang? Di dalam kitabnya orang Yahudi, saya tidak pernah menemukan indikasi adanya Tuhan yang diperuntukkan untuk Romawi dan Yunani yang mati di atas tiang salib. Yang saya temukan adanya sosok manusia yang datang dari Gunung Faran membawa 10.000 pasukan dan membawa hukum yang menyala-nyala di atas muka bumi. Saya ingin tahu orang Kristen yang mengambil kitabnya Yahudi, tertulis di mana di kitabnya Yahudi ada Tuhan untuk orang Roma dan Yunani yang mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Silakan. Maksudnya pertanyaannya ini yang ayat menyatakan bahwa Yesus disalib gitu Bang ya? Gini Bung, orang-orang Kristen itu percaya diri. Ibarat kata anak kecil yang menggunakan seragam pakaian polisi, lantas kemudian petantang petente mengaku polisi. Yang mengenakan seragam polisi lalu mengaku kepada orang lain, aku adalah polisi berpangkat letnan kolonel. Nah sekarang saya ingin tahu pertanggungjawaban iman kalian menggunakan seragam Yahudi itu di mana? Di mana di kitab Yahudi bercerita tentang Kristen? Tolong tunjukkan kepada saya. Kalau berat
tentang Yesus, tentang Kristen aja. Apakah itu di Taurat, apakah itu di Yeremia, apakah itu di Samuel, apakah itu di Yeskiel, apakah itu di Amsal. Tentang agama Kristen itu, penyembah manusia itu di mana diceritakan di dalam kitabnya orang Yahudi. Silakan. Ini yang paling berat. Ini yang paling ringan. Sebelum saya bertanya yang paling berat, silakan. Kalau saya sendiri Bang, pribadi saya belum mengetahui sampai di situ Bang. Lalu Anda beragama Kristen itu dasarnya apa? Kan orang beragama itu harus tahu, saya menjadi Kristen karena Kristen berasal dari Nabi ini. Nabi ini yang mengajarkan sampai saya menyembah manusia. Kan harus ada itu. Kalau tidak berarti Anda iman buta. Kalau saya Bang, kekristenan saya ya berdasarkan iman saya, intinya itu saja. Itu dia. Kalau Abang tanya kami tidak berdasarkan dengan seperti mengatakan Nabi bahwa kami itu pengikut Tuhan Yesus. Maksudnya kenapa ada Tuhan diikutin? Biasanya yang diikutin itu manusia, tokoh, pahlawan, ya, vokalis. Iya kan, kalau dalam bentuk keimanan. Ini Tuhan diikuti kenapa? Maksudnya mau jadi Tuhan juga? Iyalah. Hah? Ya, Anda juga memuja Tuhan lah. Anda ingin menjadi Tuhan juga gitu? Oh tidak, ya kita memuja Tuhan, bukan mau menyamakan seperti Tuhan. Setahu saya Tuhan itu bukan diikuti, Bung. Tuhan itu ditaatin. Gini Bang, maksudnya saya dalam bagaimana saya bilang ya? Yang mengikuti setiap firman-firmannya, mengikuti setiap perintahnya, mengikuti setiap hukum Tauratnya gitu Bang. Oke. Bagus, setuju saya dengan itu. Tapi bisakah Anda memberikan contoh perintah dari Yesus untuk menuhankan dirinya, menyembah dirinya, memperhambakan diri kepada dirinya? Ada enggak perintah Yesus itu? Gini Bang, kalau kalau langsung tulis di kitab itu memang ada takwa Tuhan. Dia tidak untuk dia disembah. Tapi karena begini Bang, dasar Kristen begini Bang. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Bang. Ini kalau Bang tanya seperti itu, kalau saya jawab tentang berdasarkan iman saya, kita tidak akan ada titiknya Bang. Nah, ini yang putus-putus siapa ya? Saudara Barbar, suara Anda putus-putus loh. Ada yang nelpon kayak. Cek. Tuh? Ada yang nelpon di perangkat ya. Oh, ada yang saya. Ada yang nelpon kayaknya ya. Cek. Mana yang tadi katanya mau mualaf, belum ada lagi ya? Belum ada, belum ada. Siapa tahu Bang Rio ada di bawah sini, bisa komen di bawah, langsung saya naikkan. Siapa tahu ada akun baru ya buat Bang Rio yang tadi mau bersyahadat, karena akun sebelumnya sudah di report. Tahu dari mana akunnya di report? Jadi sebelumnya saya cek, sudah saya DM, berhasil. Selanjutnya saya tanyakan jam berapa mau naik, ternyata sudah nggak bisa saya kirim pesan ke akun tersebut. Akun tersebut sudah ditangguhkan oleh TikTok, artinya akun tersebut sudah di-report Bang, seperti itu. Oh, ada pemberitahuan ya? Iya, betul Aki. Mana tahu dia bunuh diri, akunnya bunuh diri, mana tahu. Enggak, itu repot sama Oten itu. Jahat kali kalian. Orang mau apa di repot.
Saya juga sering gitu loh, padahal live gitu kan. Habis live, saya tutup. Habis itu mau live lagi udah nggak bisa. Pernah sering kayak gitu tuh. Ya, selamat malam Bang Rafa. Ini tadi yang ketawa. Abang Muslim atau non Muslim? Kalau dari akhlaknya sih tentu bukan Muslim. Seperti itu ya. Silakan Bang Rafa. Iya, silakan mungkin Anda bisa jawab. Adakah ajaran Kristen diceritakan di dalam kitabnya orang Yahudi? Saya bukan Kristen, Lalu, belum punya agama. belum punya agama. Di KTP Iya, apa saya bang? belum punya Di KTP apa bang? Di KTP. Kristen. Nah itu dia, ngapain takut. Lanjut lagi Juma. Kayak jurusnya Paulus ini. Kenapa dengan agama Anda, kenapa Anda malu untuk mengakui, Bang? Bukan malu, saya belum punya agama. KTP-nya? KTP-nya agama Kristen. Ya itu. Ada agamanya Kristen. Kan ada istilah agama KTP, kan ada tuh istilah. Orang tua agamanya? Orang tua saya agama Kristen. Tadi Kenapa Anda ketawa. Ya, silakan Ahi. Kenapa Anda nggak percaya Kristen bang? Bukannya nggak percaya, Nah, saya masih mencari-cari agama yang benar aja. oh, ya udah digarap bang Juma dari agama dia. Iya, gimana? Kalau beragama itu, kalau menurut saya ya, Iya, agama itu soal baik dan buruk. Kita beragama itu bukan bernegara ya. Kalau menurut Iya. saya ya. Kalau bernegara itu artinya kalau kita berbuat salah kita dihukum. iya. Nah, kalau beragama itu, kalau menurut saya ya antara itu aja, berbuat baik dengan berbuat jahat. Jadi siapa yang berbuat jahat, ya dia akan menerima resikonya. Kalau berbuat baik, ya ada juga pahalanya gitu. Iya, terus Anda tidak meyakini bahwa ada kehidupan setelah hidup yang sekarang? Ya kalau menurut saya sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu memang nggak ada. Gitu. Anda bisa membuktikan Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu namanya nggak ada. Kalau menurut Iya. saya ya. Bagaimana cara Anda bisa membuktikan bahwa besok itu ada? Karena menurut saya hidup ini untuk hidup. Enggak, maksud saya bagaimana bisa Anda membuktikan bahwa besok itu ada? Besok itu ada karena menurut saya percaya sains saja kalau waktu itu berjalan. Ya, itu dia. Ya, Saya tanya, bagaimana Anda bisa membuktikan ini hari apa ini? Di tempat Anda hari apa? Hari Jumat kan? iya, betul. Besok hari apa? Besok hari Sabtu ya. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa besok itu ada? Hari Sabtu itu besok ada. Ya, karena hidup di dunia ini kan diatur. Kalender Ya, tunggu. diatur sama manusia. Kalender Tadi diatur sama manusia. Tadi Anda mengatakan Anda tidak percaya kepada sesuatu yang tak nampak. Nampakkah bagi Anda hari Sabtu besok? Hari Sabtu besok nampak. Bagaimana Anda bisa mewujudkan hari Sabtu besok? Ya, karena saya percaya bahwa bahwa hari Sabtu hari yang ditentukan oleh manusia. Tolong di mute itu, di mute dulu. Nah, Anda mengatakan bahwasanya Anda percaya kepada sesuatu yang nampak. Bisa Anda tunjukkan besok seperti apa? Aduh, tolong turunin aja itu kalau nggak mau di mute.
Tunjukkan dong pada saya. Besok itu seperti apa? Ya kalau sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu nggak ada menurut saya. Berarti hari Sabtu besok itu nggak ada? Hari Sabtu ada. Lah dari mana Anda bisa mengatakan ada sementara nggak bisa Anda wujudkan? Karena kalendernya ada. Kalendernya sudah Loh, ditentukan bahwa kalender hari itu Sabtu. kertas dengan tinta, Bung. Yang saya tanya hari Sabtu besok. Buktikan kalau Sabtu itu ada. Sabtu itu ada. Ya gimana Anda bisa menunjukkan ke saya? Iya, karena waktu berjalan. Nah, berarti sesuatu yang tidak ada bisa dibuktikan ada dengan pergeseran waktu. Anda masih sehat kan? Ya, saya masih sehat. Oke, bisa Anda tunjukkan wujud Sabtu? Sabtu itu tidak sama dengan ya sekali lagi saya ulangin ya. Waktu itu Sabtu itu tidak beda dengan Jumat, tidak beda dengan Kamis karena Iya, waktu saya ada- tanya. karena- Ini berbicara mengenai logika Anda. Saya Iya. coba untuk menggelitik otak kiri Anda coba. Iya. Anda berada pada posisi berdiri di mana waktu bergulir membawa Anda sampai kepada hari Sabtu besok. Bisa Anda tunjukkan hari Sabtu itu? sekali lagi saya katakan hari Sabtu setiap hari itu tidak ada bedanya. Saya tidak tanya perbedaan, Bung. Yang saya tanya, hari Sabtu itu ada atau tidak ada? Oh, tidak bisa bilang begitu, saya harus jelaskan. Tunggu. Narasi yang Anda bangun barusan, saya tidak percaya akan adanya kehidupan akhirat dikarenakan saya tidak melihat. Sekarang kamu percaya kehidupan Sabtu besok ada? Saya percaya bahwa setiap hari itu ada kehidupan. Saya tidak tanya itu, Bung. Yang saya tanya, Sabtu besok kamu percaya bahwa Sabtu itu ada? Makanya saya jelaskan kamu begini. Soal hari Senin sampai hari Minggu itu manusia yang buat, kawan. Lah, Ya. mana ada orang bisa buat hari Sabtu? Siapa yang mengatakan kepada Anda, saya yang membuat hari Sabtu, PBB yang buat hari Sabtu? Begini kawan, siapa yang kasih nama hari Sabtu? Hari Sabtu itu siapa yang kasih Bukan nama? masalah nama. Saya tanya keadaan di masa dengar. Setiap hari itu sama. Yang bedanya itu hanya dikasih hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Yang Minggu. saya tanya bukan namanya, Bung. Yang saya tanya adalah dimensi. Saya menjelaskan bahwa setiap hari Anda itu belajar di sama. mana? Anda dengar dulu. Karena otak kiri Anda bocor. Bukan bocor. Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu nggak ada. Termasuk Oke, berarti hari Sabtu itu nggak ada. Berarti dia nggak punya otak karena nggak bisa nunjukkan otaknya. saya bilang hari Sabtu, namanya Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu itu dikasih nama. Tetapi Iya, saya setiap hari tidak itu sedang sama. bertanya tentang namanya. Yang saya tanya dimensi Sabtu itu dan ruang lingkup yang ada di dalamnya itu ada atau tidak ada? Makanya saya menjelaskan ke kamu setiap hari sama. Otakmu Yang bocor, membedakan kawan. Karena hari Sabtu punya pagi, hari Jumat juga punya pagi, hari Iya, Sabtu punya siang. iya, hari saya Jumat juga tahu. punya Justru siang. itu yang saya tanya samamu. Dimensi Sabtu itu, di mana dia punya ruang dan waktu, menurutmu itu ada atau tidak? Ada, karena secara ilmu pengetahuan. Bagaimana kamu bisa menunjukkan Sabtu itu ada? Sabtu itu ada karena menurut sains waktu matahari itu bergerak, berputar. mengelilingi bumi. Sehingga Belum ada nyata, siang, ada malam. belum nyata. Oh, ya. Nggak ada, Nyata. nggak ada. Waktu Mana berputar Sabtu itu nyata. mana? Tunjukkan ke saya Besok Sabtu pagi. itu mana? Besok pagi ada hari Sabtu. Besok, Bagaimana kau sekarang? tunjukkan? Saya mau tahu. Itu bukan, saya tidak berbicara kapan. Saya berbicara hari ini. Tunjukkan Sabtu itu seperti apa keadaannya besok. Keadaan besok hari Sabtu seperti sekarang jam 7 malam. Ya ya, mana gelap, ya. coba tunjukkan ke saya, tunjukkan. Saya ingin tahu. Besok Kayak jam mana? 7 juga gelap. Kayak mana modelnya? Kayak mana wujudnya? Coba. Ya kayak sekarang gelap. Loh, sekarang gelap gimana? Iya. Mana Apa coba bedanya? tunjukkan. Tunjukkan Sekarang gelap itu. Coba Hari tunjukkan Jumat gelap itu. malam jam 9. Saya sama dengan hari minta Sabtu Anda malam jam tunjukkan gelap itu gimana? Coba. 9. Gelap itu tidak bisa ditembus. Gelap itu tidak bisa ditembus oleh ruang dan waktu. Tapi ada. Sama Tapi sama ada. seperti Tuhan Anda. Sama seperti Tapi Tuhan ada. Anda.
tapi Tuhan ada. itu Enggak, saya tanya dulu. Gelap itu ada atau tidak? Gelap itu ada, tidak bisa Ada. ditembus oleh ruang dan waktu. Sama seperti Apakah Tuhan Anda juga. bisa menunjukkan kepada saya gelap itu seperti apa? Ya, sekarang saya sedang berada di kegelapan. Ya, tunjukkan. Saya minta tunjukkan. Gelap itu tunjukkan. Ya, gelapan ada, gelap. Sekarang saya berada di Mana dalam ruangan. tunjukkan gelap itu mana? Mana? Ya, gelap ada, gelap sekarang. Ya mana gelap itu mana? Hah? Gelap ada, Mana? gelap sekarang. Ya mana? Tunjukkan gelap itu mana? Seperti apa? Wujudnya gelap itu seperti apa? Kamu mengerti Wujud nggak dari definisi gelap itu? apa? Definisi gelap itu apa? Iya sama kalau saya tanya definisi Tuhan itu apa. Sekarang wujud dari gelap itu apa? Anda berat. Itu kondisi di mana nggak ada cahaya. Gimana lu nggak gelap? Orang lu nggak tahu Tuhan. Coba lu ada Tuhan, nggak gelap lu sekarang. Gimana nggak Ya, gelap? bukannya nggak tahu, bro. Karena Sekarang, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu saya ingin buktikan bahwa kepala Anda bocor bagian kiri. Kamu punya yang akal? nggak bisa dibuktikan itu emang nggak ada, kawan. Oke. Segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu nggak ada. Oke. Bisa kamu buktikan bahwa akalmu ada? Ya, Akalmu ada? akal saya ada. Mana coba tunjukkan. Kamu ngerti nggak definisi akal? Saya tidak minta definisi, Kalau- saya minta kalau saya wujud. nggak punya- Saya minta apa coba? Saya minta apa? Tunjukkan akalmu kalau ada coba. Kalau menurut logika saya, akal manusia itu, akal itu hanya istilah. Hmm? Akal itu hanya istilah. Terus karena dia istilah maka akal itu nggak ada. Bukan nggak ada. Berarti ada. Berarti ada. Tidak. Saya Ada punya atau tidak ada? perspektif lain. Saya punya Ada atau tidak ada? itu tergantung selera. Kalau saya mau, Istilah. Udah turunin. memberi nama yang Host, lain gimana? turunin. Orang gila ini. Kamu tolol kalau lawan nama saya. Turun. Makhluk yang paling hina di hadapan Tuhan adalah ateis. Silakan teman-teman. Ada pasien selanjutnya ini akun dari iwg.tnt. Selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Waalaikum. Muslim atau non Muslim? Non Muslim. Oke, baik Iya. Bang. Silakan Bang. Agamanya apa sebelumnya? Kristen atau agama lain? Kalau sebelumnya Islam, sekarang Kristen. Oh, jadi murtad. Bagus. Ini saya pingin tanya pertanyaan yang tadi Bang. Tadi kan Muslim pindah ke agama Kristen, nyembah anak Maria, gitu ya. Saya pingin tahu ada tidak di dalam kitabnya orang Yahudi bercerita tentang agama Romawi? Ada, Pak. Ya, coba bisa tunjukkan di mana di kitabnya Yahudi yang membahas tentang agama Romawi? Itu di Al-Maidah ada itu, di Al-Maidah. Bukan, kitabnya orang Yahudi, Pak. Bukan kitabnya orang Islam. Iya, sesungguhnya telah kafirlah. Ya kan? Ya Yang kan? saya- Al-Maidah 17:18 telah kufurlah ya kan? Itu kan ada Bocor. terjadi di situ. Di situ Bocor di Quran. juga ini, Antara- bocor. Pak, yang saya Nah, Abang tanya, tadi sebutkan katanya Quran itu mukjizat terbesar. yang Ya saya kan? tanya, Bung, yang saya tanya, agama Yahudi punya kitab, namanya Iya, Taurat, agama Yahudi. Zabur, Injil, Yeremia, Samuel, Daniel. Ya. Yang saya tanya, di kitab-kitab orang Yahudi ini ada nggak bercerita tentang agamanya orang Roma? Nggak ada, Bang. Agamanya orang Roma nggak ada. Emang Agama- Isa itu orang Roma? Bukan, kita tidak bercerita tentang Isa, kita bercerita tentang Kristen. Agama yang Anda pindahi sekarang yang kita bahas. Ya, Anda Yesus mening- kan? Anda Yesus meninggal Kristus kan? Anda meninggalkan agamanya Yesus menuju ke agamanya Paulus. Nah, saya tanya, ada tidak Paulus di itu membawa ajaran Yesus, Bang. Kalau Di nggak mana ada Yesus? Paulus, Islam nggak ada. di mana Paulus, di mana Yesus mengajarkan tentang penyembahan terhadap tumbal yang mati di atas tiang salib? Bro harus lihat Alkitab itu dari awal sampai akhir. Baca dari awal sampai Makanya akhir. saya tanya, Anda kan sudah baca, Anda kan sudah baca. aja susah, Bang. Anda sudah susah. baca belum? Anda bilang,
Anda sudah baca belum? Orang Kristen gugu kan pernah ngomong gugu kan? Anda sudah baca Anda belum? pernah ngomong Kristen gugu kan? Ya, Anda betul. lihat Al-Quran Anda enggak? Iya, Di betul. Al-Quran ada, bro. Iya, makanya saya Al-Quran katakan sama ada. saudara. Ya, makanya saya tanya sama Anda. Anda sudah baca kitabnya Anda kan? Dari Kejadian Iya. sampai Wahyu. Udah. Ada tuh di Al-Quran. Oke. gugu. Nah, sekarang coba Nah, tunjukkan. Anda bilang. Coba Anda tunjukkan di dalam kitab yang Anda baca ada tertulis Yesus mengajarkan menyembah kepada tumbal yang dipersembahkan rabi-rabi Yahudi di atas tiang salib. Silakan. Tidak menyembah kepada tumbal. Di mana tumbalnya? Faktanya Anda menyembah kepada Nggak ada tumbal. tumbalnya, bro. Yesus itu tumbal. Mau kemana Anda? Nggak ada, bro, tumbalnya. Lah, siapa yang jadi korban di atas Yesus tiang itu salib? menjadi jalan. Siapa yang menjadi korban di atas tiang salib? Dengar. Siapa yang menjadi korban di atas tiang salib? Iya, itu namanya penebusan. Kalau Tebusan apa? zaman dahulu, zaman Di mana? perjanjian lama, Di mana ada dengar. Di mana ada di kitabnya agama Yahudi mempersembahkan manusia? Di mana? itu namanya korban binatang itu tidak Sejak tidak kapan? tidak Sejak kapan Yesus menjadi binatang? Sejak kapan? dia anak manusia, bro. Nah, kenapa Anda katakan dia binatang? Yang menebus kita tuh anak manusia. Iya, kenapa Anda mengatakan dia binatang? Kenapa? Lebih tinggi dari binatang. Oh, lebih tinggi dari binatang. Lebih Terus tinggi kenapa? dari binatang. Terus Jadi yang saya namanya tanya, itu kekal. di mana di Tidak kitabnya ada agama arti. Yahudi, di mana di kitabnya agama Yahudi mempersembahkan manusia? Di mana itu? Ini sudah tidak berbicara tentang Yahudi karena keselamatan itu dibuka buat segala bangsa. Bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat yang terang yang besar. Ya sudah, kalau begitu Yesus di mana mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah mengimani tumbal yang dipersembahkan di atas tiang salib? Yesus tidak mengajarkan itu. Nah, tapi intinya bagus. Yesus datang untuk menjadi jalan, bro. Berarti Menjadi Anda sudah jalan. jawab. Berarti Anda sudah jawab. Ternyata Tahu nggak, Yesus bro? tidak mengajarkan. Al-Maidah 46. Dia Berarti membenarkan Taurat. Anda sudah menjawab. Anda sudah menjawab. Dia membenarkan Taurat. Islam sempurna karena apa? Karena Isa. Anda sudah menjawab Ya, kalian berjalan bahwa di Taurat ternyata atau di- Yesus tidak pernah mengajarkan mengimani menyembah tumbal yang mati di atas tiang salib. Lalu siapa yang mengajarin Anda menyembah tumbal? Roma. Host, aku naikin lagi ya. Silakan. Siapa yang ngajarin Anda menyembah tumbal di atas tiang salib? Yang ngajarin Anda menyembah tumbal yang mati di atas tiang salib itu siapa? Ibrani 9 nomor 28. Di situ Yesus disebut prospero. Artinya dipersembahkan. Tumbal. Dipersembahkan berarti tumbal, ditumbalkan. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah tumbal? Yesus mengajarkan menyembah Allah. Anda justru menyembah tumbal. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan saudara meninggalkan Islam menuju penyembahan terhadap tumbal? Jawab. Mewek nangis di pojokan. WG itu WG termute bisa dibuka kembali mikrofonnya. Dan buat teman-teman di bawah jangan lupa di share sama di tap karena ini tadi ada peringatan, jangan sampai di report lagi akun ini. Buat teriak-teriak. Iya, pertanyaan saya Anda dengar kan? Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah, lalu siapa yang mengajarkan Anda menyembah kepada tumbal? Jawab. Kita tidak enggak menyembah kepada tumbal, bro. Menyembah kepada Yesus kagak? Tunggu, menyembah kepada Yesus kagak? Yesus kan yang menjadi perantara kita. Oke. Sekarang Anda mengakui menyembah Yesus, tapi keberadaan Yesus itu, dengar, jangan, Bung,
Bung, Taurat atau jangan, kabar gembira? jangan, Jalan jangan para kamu rasul atau jalan bawa-bawa, para nabi? jangan kau bawa-bawa, jangan kamu bawa-bawa Taurat Al-Quran. Anda bilang mukjizat, sempurna. Sempurna di mana? Jalan Isa yang sempurna, bro. Apa Jalan Yesus sempurnanya? yang sempurna. Apa sempurnanya ketika dia menjadi Dia tumbal? menyempurnakan Taurat, bro. Bagaimana, dengan cara apa dia menyempurnakan Taurat? Dengan cara apa? Dengan cara apa dia dengan cara apa? Dengan cara apa sih ini? Kamu bangsa yang haram. Kamu nggak layak dihalalkan di Ali Imran 50. Apa bacanya Bangsa di sana, yang Bung? berjalan dalam gelap melihat terang Apa? yang besar. Apa coba bacanya di Ali Imran itu apa? Coba bacakan ke saya. Itu kan mengenai Isa, mengenai Yesus. Iya, baca. Dari Saya ingin dengar. 38 sampai Baca. 55. Baca, saya nggak ingin bawa dengar. Quran, bro. Saya nggak Oh. bawa, harus naik ke atas tempat belajar. Gitu. Saya baru dari Nah sekarang, jalanan habis makan oke, baik. Nggak usah bahas Al-Quran berarti karena kamu nggak tahu. Sekarang begini, di mana Yesus, diam dulu. Di mana Yesus mengajarkan menggenapi Taurat dengan cara menjadi tumbal? Di mana tuh? Kan ada anak manusia Mana? harus mati, harus menderita. Iya, dan bangkit pada hari yang ketiga. itu ucapan siapa? Yesus. Itu ucapan Yesus. siapa? Tertulis di Barang mana? siapa yang mau ikut aku harus menyangkal diri dan pikul salib. Di mana Itu ucapan tertulis itu? Yesus. Di mana tertulis? Yesus. Di mana tertulis? Ya di kitab Injil, Mas Bro. Injil mana, Mas Bro? Searching dong, Mas Bro. Googling. Searching, Mas Bro. Sekarang sudah tidak ada lagi kitab Injil, Mas Bro. Yang kamu anggap Injil itu adalah karangan-karangan Romawi, Mas Bro. Yesus Memang, tidak Mas mengenal Bro. Lukas. Itu Dengar. karangan. Yesus Injil tidak itu pernah. Dengar. Suara saya lebih besar daripada suaramu, oke? Kamu tenggelam. Dengarkan. Siap. Yesus tidak mengenal Injil Lukas. Yesus tidak mengenal Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus. Kenapa kau jadikan kitab-kitab itu sebagai sumber imanmu sementara Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap kitab itu? Kenapa? Kekristenan itu kesaksian, makanya ada syahadat kan? Ya. Aku bersaksi. Berarti Ya, kesaksian. itu tentang Berarti kesaksian. Jangan Isa kau itu katakan mengajarkan kau beriman kesaksian. karena Injil. Injil itu kesaksian. Jangan kau katakan. Jangan kau Suratan terbuka. katakan kau. Quran itu suratan. Quran itu surah Oke. bacaan yang terbuka. Oke, Itu selebaran-selebaran baik. yang dilepaskan para Baik. rasul. Oke, baik. Udah? Sudah? Nah. Kau katakan kitabmu, kamu katakan kitabmu adalah kitab kesaksian. Oke ya? Betul ya? Siap. Oke. Benar. Siapa yang menyaksikan Yesus berfirman kepada Lukas? Iya, itu kan dia menerima kesaksian dari mulut ke mulut, Mas Bro. Mas Bro. Lukas pun termasuk dalam 70 murid. Lukas pun termasuk dalam 70 murid. Lukas murid dari Paulus. Para. Ternyata kitab sucimu itu tidak jelas. Al-Quran itu suruh percaya kitab Aduh. sebelumnya. Aduh, para. Ternyata kitabmu sebelumnya itu. yang membenarkan, yang adalah kebenaran. Al-Quran isinya seperti itu, Mas Bro. Jangan Oke, saya sesat, bacakan. Mas Bro. Saya bacakan Anda sama sesat. ya. Anda bawa Saya bacakan. orang sesat, kasihan. Saya bacakan sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan ini Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yakuluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Aydihim, bukan aydihim, aydihim. Maka celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Dari mana Lukas mendapatkan catatan-catatan yang begitu tebal? Dari mana Paulus mendapatkan 14 buku?
14 kitab. Dari mana ilmunya? Siapa yang berfirman kepada dia? Ya itu kan kesaksian, Mas Bro, saling melengkapi. Kesaksian berarti bukan wahyu. Berarti bukan wahyu dari Allah. Yang dibilang ayat-ayat jualan itu yang ada di Al-Qur'an malah. Quran kan pretelan. Berarti sudah sangat jelas bahwasanya kamu menjawab dengan gamblang tulisan-tulisan yang ada di dalam kitabmu itu adalah tulisan-tulisan dari hasil penyelidikan terhadap saksi-saksi. Ini kalau sekarang dituliskan sebuah clipping seperti itu apa namanya? Karya apa namanya? Karya apa namanya itu? Karya tulis. Namanya kesaksian. Karya karangan. Sekarang gini. Sekarang karya sastra itu namanya. Itu semua kan yang diterima Muhammad. Terus? Itu kan semua yang diterima Muhammad. Nah, itulah kenapa Nabi Muhammad mengajarkan Islam. Karena Yesus itu nyuruh pilih Islam gitu loh. Susah banget sih ngerti. Bro, Isa Sangkala. Lah itu dia. Yesus itu nyuruh pilih Islam. Kenapa umat Kristen? Kristen kan Yunani Kristen. Di mana dalilnya Yesus Sangkalam? Di mana? Di mana dalilnya? Menjadi satu umat. Di mana dalilnya Yesus Sangkalam? Al-Maidah 48. Itu menjadi satu umat di dalam Alkitab. Penyembah manusia tumbal, penyembah tumbal, dengarkan. Penyembah tumbal, dengarkan. Saya tanya samamu di mana? Penyembah tumbal yang ditumbalkan orang Roma di atas tiang salib, dengarkan. Di mana kau sebutkan? Di mana kau dapatkan ilmu Yesus itu adalah Sangkalam? Di mana? Iya kan Isa. Nenekmu kiper. Iya kan Isa. Dasar. Saya tanya Yesus bukan Isa, goclok. Yang saya tanya Yesus. Yang saya tanya Yesus bukan Isa. Tahu kau? Yang saya tanya Yesus, tokoh fiktif buatan Romawi. Paham gak? Yesus sama Isa beda jadinya. Beda. Yesus itu dengar. Dengarkan. Dengarkan Bahlul. Suaramu tenggelam. Bahlul, dengarkan. Biar kau teriak suaramu ndak kedengaran. Oke? Sekarang saya tanya samamu. Yesus itu nama aslinya adalah Zeus, jelmaan dewa matahari, menurunkan anaknya namanya Zeus, menjadi dewanya orang Roma. Roma sebelum Kristen adalah penyembah matahari. Ketika kemudian nenek moyang mereka menyembah dewa matahari, mereka tidak punya kitab suci. Setelah mereka mengkanon kitabnya orang-orang Parisi, diloloskan beberapa kitab yang cocok dengan keadaan ajaran nenek moyang mereka. Maka kitab-kitab yang diloloskan di kanonik kitab itu muncul 4 kitab yang sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka. Dewa mereka nusul menjadi manusia, dan agama yang mereka sebut adalah Kristen. Tuhan mereka bernama Zeus, sekarang menjadi Yesus. Paham kau? Tidak ada hubungannya Nabi Isa dengan Yesus. Tidak ada hubungannya Nabi Isa dengan Kristen. Tidak ada hubungannya kitab Injil dengan perjanjian baru. Tidak ada hubungannya Allah dengan teos sembahan orang Romawi. Paham kau? Yesus itu adalah tokoh fiktif. Yesus tokoh fiktif buatan Romawi. Paham kau? Fiktif ada di Al-Quran.
Tidak, yang ada di Al-Quran itu ada Nabi Isa alaihi salam. Bukan Yesus tumbal yang mati di atas tiang salib. Paham gak? Kalau dulu ada internet, ada TV, ada media sosial gitu. Ya udah buktikan aja Nabi Isa itu bikin rugi pedagang babi di Israel. Buktikan aja. Ada nggak Nabi Isa bikin rugi pedagang babi di Israel? Ngebunuh 2000 babi nggak diganti rugi? Ada nggak? Kalau nggak ada ya udah beda lah. Gimana sih? Yesus itu tokoh fiktif. Tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi itu Yesus, nggak ada. Paham? Saya Bang Suma kita udah pernah ketemu berapa kali. Mungkin ya makanya. Makanya kamu keok terus. Ditanya apa jawab apa. Saya ditendang terus. Garuda, kita dengar produktor aja lah Garuda, coba produktor aja. Otakmu bocor. Di otakmu bocor. Orang bicara kau ngomong juga. Bocor otakmu. Itu si bungsu yang hilang, yang tersesat. Islam si bungsu yang hilang, yang tersesat. Kristen itu, dengarkan saya, dengarkan. Orang-orang dengar. Saya tanya samamu sekarang. Apa haknya orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Itu gambaran Bang Juma, gambaran. Nenekmu kiper, gambaran apa? Televisi hitam putih. Gambaran. Memang Gambaran apa? Gambaran apa? Kau mana ada? Mana kitab Taurat di Al-Quran? Mana ada kitab Taurat di Al-Quran? Itu Syariah. Gambaran anjing. Gimana sih Bang Juma? Ajaran Yahudi. Udah, saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Guruna ini saya Wahyu Guruna. Iya tahu. Saya tanya samamu. Dari mana orang Kristen dari mana orang Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi? Di mana kitabnya Yahudi hanya untuk Yahudi? Kenapa bisa ada di dalam agamamu kitabnya Yahudi? Jawab. Isa itu menurut Al-Maidah 4. Saya tidak tanya tentang Nabi Isa, kucluk. Saya tanya Kristen agama Roma yang tanggal 25 Desember merayakan hari lahirnya Dewa Horus. Saya tidak tanya tentang Al-Quran. Yang saya tanya kitabnya orang Yahudi kenapa ada di dalam agama orang Roma penyembah kurban? Jawab. Bang Bro, gabung Islam sejati aja Bang Bro. Saya tanya samamu, dari mana penyembah korban itu mengambil kitabnya agama Yahudi? Dari mana ilmunya maksudnya? Jadi begini Bang Bro, gimana? Saya baca tuh dari Kejadian sampai Wahyu, dari Kejadian sampai habis Perjanjian Lama tuh, ya kan, di mana bangsa ini tegar tengkuk, ya kan? Terus Allah yang nyata, lari selalu ke patung sampai Sulaiman yang kalian bilang itu nabi pun akhir hidupnya itu menyembah berhala. Iya, pertanyaan saya apa? Kenapa kitabnya agama Yahudi ada di dalam agama Romawi? Jawab. Iya, karena di situ garis besarnya. Apa? Garis besar apa? Dinubuatkan. Mana ada nubuatan tentang agama Romawi di kitabnya orang Yahudi? Mana? Orang pas Muhammad hadir aja dikirain. Kenapa larinya ke Nabi Muhammad? Kucluk. Kucluk. Kenapa ke Nabi Muhammad? Yang kita bahas Yahudi Kristen. Kucluk.
Kenapa Yahudi. kitabnya Yahudi ada di kitabnya orang Kristen Karena nempel? di situ bagian dari nubuatan. Nubuatan di mana? Di mana di kitabnya orang Yahudi dinubuatkan agama Kristen penyembah manusia ini di mana? Di mana? Ya, dari Adam juga udah dari Adam jatuh ke dalam dosa sudah dibuatkan. Saya tidak suruh kamu berasumsi. Saya tanya di mana nubuatan di kitabnya orang Yahudi tentang agama Romawi penyembah korban. Itu bukan agama Romawi, abang bro, abang bos. Lah itu namanya nama-nama Roma, Yesus. Lu kira Yesus nama Yahudi? Gimana Yang sih? menyanyikan itu memang Roma, tapi atau Enggak, itu nama Tuhan lu siapa nama Tuhan lu? Lu kok nggak ngerti sih? Nama Tuhan lu siapa? Oi, IWG. Nama Tuhan lu siapa? Yesus. Yesus ini bahasa apa Yesus ini? Namamu yang kau berikan kepada Yesus ini bahasa apa? Yesus ini bahasa apa? YHWH ya. Lah itu ya Yesus tuh bahasa apa? Tuhannya orang diambil, ye. Gak mau jujur nih guruna nih. Tuhannya Gimana Yahudi dia nih? dipakai nenekmu kiper. Tuhanmu itu Zeus. Tuhanmu itu Zeus. Father. Yahudi atau Itu Tuhanmu, Father. Kenapa kau bawa agama Tuhannya orang Yahudi? Tuhannya orang Yahudi itu tidak ada hubungannya dengan agamamu. 285 ajaran para rasul, kabar gembira. Tentang kabar gembira, bukan berdiri di atas dua perahu. Itu sesat berjamaah. Turunkan sampah, turunkan. Kasihan. Sampah turun. Tidak ada gunanya kita berdiskusi. Kita coba untuk merangsang otaknya berfungsi, ini nggak bisa. Susah. Otaknya sudah banyak kelilit lemak babi. Susah untuk diperbaiki lagi. Ruwet. Otaknya penuh dengan cacing tanah. Cacing pitah. Terlalu banyak makan babi. Ruwet. Babi itu enak, Bang. Yes. Makanya itu diharamkan. Orang yang punya iman pada Allah ketika datang perintah untuk tidak melakukan sesuatu, orang berakal pasti tidak akan memakannya meskipun itu enak. Karena Tapi Tuhan itu harus yang muslim banyak juga yang makan, Bang. Ya, berarti mereka melanggar. Tidak ada hubungan. Namanya perintah Allah. Siapa yang melanggar? Mau Islam, mau Kristen, sama-sama bahlul. Oh iya ya. Yes. Bahlul itu namanya. Kalau ada perintah jangan engkau makan babi, karena itu haram bagimu, terus dimakan. Bukan jadi halal karena dia Islam. Oh, makan babi. Enggak bisa. Yang namanya haram ya haram. Iya, tapi enak, Bang. Apalagi BPK itu, Bang. Abang tahu Memang itu enak. Menurut teman-teman saya makan babi enak. Kalau tidak enak, tidak mungkin. Sekarang saya tanya samamu, ada nggak dalilnya haram itu kotoran manusia dimakan? Ada nggak? Tidak ada. Ada nggak? Nggak ada kan? Kenapa nggak ada? Karena tidak akan mungkin ada yang makan kotoran manusia. Justru yang enak-enak itu yang ingin dilihat oleh Allah. Siapa di antara mereka yang taat kepada perintahku? Maka dibuatlah daging babi itu enak. Orang yang lebih mendahului nafsunya pasti melanggar perintah Tuhan. Ada, Bang, yang makan kotoran manusia di kitabnya orang Kristen. Dua Raja-Raja 1. Dua Raja-Raja 18-27 itu. Itu Tuhannya yang nyuruh ya? Atau nabinya ya? Nabinya nyuruh. Apa katanya, Bang? Apa isinya? Baca. Dua Raja-Raja itu. Dua Raja-Raja 18-27 itu. Aku lagi di luar, Bang. Kata-kata ini aku katakan kepada tuanku atau kepadamu saja. Bukankah kepada orang yang duduk di atas tembok yang sedang makan tai dan minum kencingnya sendiri bersama kamu? Itu pesta makan tai di kitabmu ada itu. Dua Raja-Raja. Itu kan persepsi Abang. Itu kan membahasnya itu kan persepsi Abang. Aku cuma bacain. Bukan, saya tidak berpendapat. Saya cuma Memang bacain Abang doang. membacain, tapi kan Abang menangkapnya caranya berbeda gitu. Bar. Zina enak nggak, Bar? Zina enak nggak? Zina enak nggak? Kalau bertanya secara nafsu duniawi ya enak. Nah, itulah kenapa nggak Yesus larang kan ya? Sama kayak babi. Apa gitu cuma nggak dilarang.
Hukum Taurat kan ada itu. Kalian orang Muslim kok membahas Kristen, lucu kalian. Kalian kalau Taurat udah mana mungkin batal dong, percaya kau sama kawanku. orang Kristen kitabnya, bro. Jadi Efesus 2:15 dong. Enggak usah kau bahas Dengan Islam. Sekarang kematiannya aku di tanya. kayu salib, maka sudah dibatalkanlah Kau dengar cuma. hukum Taurat Sekarang coba beserta kau bilang segala ke Menteri ketetapan Agama. dan Kau ketentuan. ke Menteri Agamamu. Coba artikan Alkitab itu langsung. Al-Quran itu. Biar bisa kami lawan situ. Situ belum bayang-bayang kau itu. Tidak bisa. Coba artikan bilang. Mulai besok sekarang bilang Menteri Agama bikin ke bahasa Indonesia semua. Tidak Biar bisa. kami lawan gitu. Ini kau bahas Alkitab apa jangan Alkitab. Kau Muslim. Kalau ingin Gini loh. Kau pula yang Podanatur, lo kan punya roh ya, Roh Kudus suruh kasih berbahasa Arab kan bisa. Al-Quran itu tidak Harusnya. bisa diartikan dalam bahasa negara karena banyak sesuatu yang tersembunyi di Al-Quran. Ya kayak gini contohnya ya. Kita bahasa Sunda. Tiserele apa bahasa Indonesianya? Tiserele. Nggak tahu. Nggak tahu. Ti gubrak apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya apa? Badakohok, wadahuut, apa bahasa Indonesianya coba? Nggak tahu juga. Si barakokok bahasa Indonesianya apa? Ti jalingke apa bahasa Indonesianya? Nggak tahu juga. Ti apa ya? Tisu. Tikusruk apa bahasa Sundanya? Nggak tahu ya? Bahasa Indonesia nggak tahu. Nah itu ya. Ada 5 bentuk kata dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesia cuma jatuh bahasa Indonesianya. Bayangin. Apa kabar bahasa Arab? Gitu loh my brother. Bukan karena banyak yang disembunyikan Bang ya di Al-Quran. Apa yang disembunyikan? Dalam bahasa Arab itu satu kata bisa bermakna banyak banget di Indonesianya. Sama kayak bahasa Sunda gitu. Berbanyak-banyak kata, Indonesia cuma bisa bikin satu, jatuh. Yang disembunyikan itu kitabmu, mana original teksnya? Oh, bukan. Saya berpikirnya di Al-Quran itu tersembunyi bahwa kebenaran itu ada di. Justru yang saya tanya original teks kitabmu mana? Kok disembunyikan? Original ya ada yang di Alkitab sekarang yang saya yakini. Mana bahasa Indonesia aja pun bahasa Indonesia itu kita tidak tahu aslinya kayak mana. Kok disembunyikan? Itulah kelebihannya Alkitab karena Bagaimana bisa dikatakan lebih sementara kita tidak tahu seperti apa aslinya? Ayo. Ya itu kan kepercayaan masing-masing loh. Kok larinya ke kepercayaan masing-masing? Kalau Al-Quran aslinya disertakan. Nah, terserah kalian mau terjemahkan apa saja silakan sesuai dengan kaidah ilmu. Nah sekarang bagaimana kau tahu bahwa kitabmu bagaimana orang mau terjemahkan Al-Quran sedangkan bahasanya bahasa Arab? Lah kan sudah ada terjemahannya, kucluk. Kan sudah ada terjemahannya. Kan sudah ada terjemahannya. Kalau terjemahannya keliru, lihat aslinya. Apakah sesuai atau tidak? Nah sekarang kalau terjemahan kitabmu, bagaimana bisa ditahu bahwa terjemahannya benar? Bagaimana bisa ditahu bahwa terjemahan kitabmu sudah benar? Sekarang saya tanya balik, bagaimana apakah Anda sudah menjawab? Apakah Anda sudah menjawab pertanyaan saya sampai Anda bertanya lagi? Kutanya samamu. Bagaimana bisa dipastikan terjemahan kitab Anda sudah benar kalau tidak disertakan aslinya? Bagaimana bisa tahu? Benarlah Bang, karena itu para ahli kitab di Indonesia yang nerjemahin. Dari mana Anda bisa tahu bahwa terjemahan itu sudah benar sesuai dengan aslinya? Dari mana Abang tahu bahwa terjemahan di Al-Quran itu sama dengan bahasa Arabnya? Nah ini sudah ada terjemahannya lengkap, bahasa Arabnya lengkap, tinggal kamu terjemahkan. Fawailul lilladzina. Apa artinya itu? Apa artinya? Siapa yang menjamin itu sesuai dengan bahasa Arabnya? Lah ini fa artinya apa dalam bahasa Indonesia? Ya, ini gurunda, talaki. Iya talaki. Nah, sekarang begini, kami ketika ada terjemahan disertakan bahasa Arabnya, tinggal dikaji benar enggak ini bahasa Arabnya sesuai dengan terjemahan. Siapapun bisa kemudian menelaah apa arti daripada bahasa Arabnya. Kenapa? Karena diikutkan bahasa aslinya. Contoh, kita ambil surah Al-Baqarah ayat kedua misalnya.
Di situ tertulis artinya adalah itu. Apa bahasa Arabnya itu? Zalika. Apa bahasa aslinya? Zalika. Habis zalika apa? Kitab. Apa bahasa yang digunakan di Indonesia? Kitab. La. Apa kata la itu dalam bahasa Indonesia? Tidak. Nah, ini ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya. Ini jadi kita bukan bisa dalam- tahu zalikal kitabu la raiba. Apa artinya Bukan raiba? dalam bentuk Keraguan. kata. Bukan dalam bentuk Fihi. kata, tapi Fihi dalam artinya bentuk apa? kalimat. Di dalam. Hudan. Hudan apa artinya? Petunjuk. Lil muttaqin apa artinya? Bagi orang-orang yang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahasa Indonesianya, itu kitab tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahasa Arabnya lengkap, bahasa Indonesianya tersedia. Sekarang saya tanya samamu, bagaimana Iya, itu bisa kan Anda kalau orang mengatakan yang mengerti bahasa Arab? Terus bagaimana orang yang tidak mengerti bahasa Arab? lah Apakah yang dia bisa yang mengerti? tidak mengerti bahasa Arab ada yang mewakili mereka, yaitu mereka yang bisa bahasa Arab. Sekarang saya tanya samamu, bagaimana bisa dengarkan wahai otak bocor, dengarkan otak bocor, dengarkan. Dengarkan otak bocor, dengarkan. Kalau Al-Quran yang disertai bahasa Arabnya saja kamu ragukan, bagaimana dengan kitabmu yang sudah tidak ada bahasa Yunaninya? Kucluk. Kucluk. Jadi kitab kami salah gitu, Bang. Iya, siapa yang mengatakan salah? Saya cuma mengatakan bagaimana Anda bisa mengatakan terjemahannya sudah benar sementara Anda tidak pernah melihat aslinya kayak mana? Jawab. Kalau dalam persepsinya memang salah, siapa yang harus disalahkan? Apakah kami yang membaca ini berdosa gitu? Saya ulang lagi. Bagaimana Anda bisa mengatakan kitab Anda sudah benar sementara Anda tidak bisa melihat aslinya seperti apa? Jawab. Lah itulah iman yang kami yakini sekarang. Barbar, masa iman datang dari terjemahan? Masa beriman pada terjemahan, barbar? Oh, iman. Bar. Tidak, kalian kan mengatakan bahwa itu tidak benar. Imani saja Ujung-ujungnya imani saja. Masa beriman pakai terjemahan? Masa imani saja pakai terjemahan tuh gimana? Gimana konsepnya? Bre, Yesus lu tuh nggak lahir di Jakarta. Yesus lu tuh lahir di Palestina sana. Bahasanya Yunani di sana. Sudah, kalian itu kan punya prinsip bahwa kami itu harus mengikuti kalian, mengikuti logika kalian, kan itu. Kalau kami kan mendalami Alkitab itu berdasarkan iman, bukan seperti kalian yang iya, ini maksudnya gini, menurut logika lu, Bar, menurut logika. Tunggu. Bar. Akan bisa nyatu. Bar, dengerin dulu, Bar. Siapa juga yang mau nyatu dengan manusia najis kayak kalian? Aneh-aneh aja. Bar, dengerin dulu, Bar. Bener nggak logikanya? Bener nggak logikanya beriman dari terjemahan? Bener nggak itu logikanya? Coba, jujur. Kenapa? Bener nggak logikanya beriman dari terjemahan? Benar nggak logika dari? Benar kalau cuma modal 5 tahun. Maksud pertanyaannya bagaimana? Itu kitab suci lu kan bahasa Indonesia. Itu bahasa aslinya Yesus, bahasa Indonesia. Ini siapa yang gerus? Iya. Bang Kores, noise, Bang Kores. Oh iya. Oke, maaf. Mute. Iya, dari mana Anda bisa mengetahui terjemahan yang Anda gunakan itu sudah sesuai dengan perkataan Yesus? Iman. Ya saya meyakini saja. Terus ya udah selesai. Masalahnya kalau kami meyakini apa yang terjadi Nggak ada yang sekarang. salah kan, kita cuma nanya. Lah, kita kan cuma nanya sama seperti di apa yang Al-Quran, mendasarimu sama seperti di Al-Quran. mempercayai. Ternyata kamu sudah jawab. Ya kami imani aja. Ya sudah, kami cukup tahu aja. Oh, ternyata orang Kristen ini seperti kucing. Cuman percaya aja, nggak perlu belajar. Iya, karena kalian kan cuma membaca Alkitab dengan logika, bukan dengan iman. Jadi kita itu tidak ada titik temunya. Jadi tidak bisa diperdebatkan memang.
Mas Bro. Nggak bisa Ada nggak kata diperdebatkan. iman di dalam bahasa Yunani? Ada nggak? Makanya kau barbar. Kalau nggak tahu, nggak punya ilmu, jangan sok-sok tahu. Bukan sosok tahu. Saya memang juga ilmu agama saya memang tidak tinggi. Ya Tapi sama saya aja, nggak sok-sok tahu di sini, bikin malu Kristen aja kau. Saya bikin malu Kristennya di mana? Ya itulah, ditanya kau nggak bisa jawab. Pertanyaan apa? Gini, semua pertanyaan yang kalian tanyakan itu tidak perlu harus dijawab dengan mengikuti akal sehat kalian gitu. Kalau kalian bertanya sesuai dengan logika kalian itu seperti bertanya itu untuk mempermalukan, memperlesetkan orang Kristen. Kita sudah tahu lah tujuannya itu apa gitu. Karena ketika orang Kristen menjawab nanti berdasarkan iman, kalian tidak akan bisa terima. Yang menegur kamu tadi itu juga Kristen loh. Malu terhadap jawaban kau tuh. Imani saja Siapa? katanya. Itu saudara Kataro itu Kristen loh itu. Malu dia dengan jawabanmu, imani saja katamu tadi. Saya bilang ya kami meyakini saja. Terus apa salahnya ketika kami meyakini apa yang terjadi sekarang? Artinya kamu tidak menggunakan akal sehatmu. Kalau hanya modal imani saja. Itu masalahnya, Bos. Kasihan. Kamu ini diberi otak oleh Tuhan tapi nggak dipakai. Justru karena saya ini punya otak itu makanya jadi saya pengikut Yesus. Loh, katanya tadi punya diimani saja. Kita tanya tadi apa kau katakan? Imani saja kan? Mana fungsi otakmu? Terus salahnya di mana? Salahnya Ya di mana? salahnya kalau ketika kamu imani saja itu otakmu nggak dipakai. Itu yang jadi masalah. Gimana sih orang? Kalian ini kan memaksakan. Bukan maksa. Kenapa kami yang Saya memaksakan? Mana ada kami yang memaksakan? Kami cuma tanya, apa dasarmu dasarmu percaya terhadap terjemahan sementara kamu tidak tahu aslinya kayak mana? Apa jawabanmu? Ya imani aja. Nah, artinya akalmu tidak kau pakai. Kalau akal saya tidak pakai, mungkin saya sudah tidak menjadi pengikut Yesus. Oke, dari mana akalmu bisa terima ada Tuhan mati dibunuh manusia? Itu kan konsep pemikiran kami yang seperti itu. Kami konsep Makanya yang saya tanya akalmu. Hei, yang saya tanya akalmu. Tadi kan kau mengatakan kalau akalku tidak berfungsi, tidak mungkin saya menyembah Yesus. Sekarang saya tanya, dari mana akalmu bisa bekerja? Tuhan pencipta langit dan bumi mati dibunuh oleh manusia. Nah, itu kan konsep pemikiran kamu tuh yang saya tanya pemikiranmu, kucluk. Yesus itu mati kagak? Iya, mati. Nah, Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Nah, makanya saya tanya, bagaimana akalmu bisa terima Tuhan pencipta langit dan bumi mati dibunuh manusia? Coba. Yesus bangkit lagi nggak? Yesus bangkit lagi nggak? Kalau yang dikatakan bangkit banyak yang bangkit. Kalau yang dikatakan bangkit banyak yang bangkit. Lazarus juga bangkit. Debata juga bangkit. Banyak kalau yang bangkit itu. Tapi bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, kalau Yesus itu memotong-motong. Bung, yang saya tanya bukan masalah bangkitnya, Bung. Yang saya tanya, kenapa Tuhan pencipta langit dan bumi mati? Kalau pencipta langit dan bumi mati, lalu siapa yang menjaga alam ini? Iya, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit enggak? Saya tidak peduli bangkit tidaknya. Yang saya tanya ini matinya mati, meskipun cuma semenit atau sedetik. Tuhan mati itu apa namanya? Ya udah, pada intinya kan dia bangkit dan naik ke surga. Bagaimana ceritanya ada Tuhan pencipta langit dan bumi mati? Yang saya tanya akalmu, bukan akal-akalan. Saya tidak bisa menjawabkan semuanya di sini dengan mengikuti pola pikir kalian. Bukan pola pikir saya, pola pikirmu yang saya tanya.
Kenapa pencipta yang maha kuasa, yang maha hidup, maha kekal, mati dibunuh oleh manusia sendiri, makhluknya sendiri? Kenapa bisa? Kecuali kalau dia tidak bangkit lagi dan naik ke surga. La haula wala quwata illa Kamu meyakini dan billah. mengimani itu karena dia bangkit kembali dan dia naik ke surga. La haula wala quwata illa Ketika saya jawab begitu billah. kan kalian tidak terima kan? Ya, kan Tuhan kelihatan. itu kekal tidak? Tuhan itu kekal tidak? Ya kekal lah, orang dia yang memiliki kuasa. Terus kalau kekal kenapa dia mati? Ya kan dia bangkit lagi, Bung. Yang namanya mati, yang namanya kekal tidak mati meski sedetik kucluk. Artinya dia mati, dia hanya menyelesaikan tugasnya yang sebagai manusia. Loh. Gimana otaknya ini rusak? Memang otak kamu memang rusak. Memang nggak bisa diperdebatkan memang agama ini. Otakmu memang rusak. Karena masakan pencipta langit dan bumi. Alkitab. Itulah kelebihan. Mana ada kelebihan? Di mana? Ada kelebihan katanya. Alkitab itu bisa dibahasakan dalam semua negara. Dan orang lain semua bisa membacanya, tapi tidak mampu memahaminya seperti kalian ini. Oh bukan. Kalian itu hanya membaca. Anda itu bukan memahami. Anda itu bukan memahami. Anda itu cuma mengimani. Bedakan memahami dengan mengimani. Tadi kan Anda sudah menjawab. Kami hanya mengimani saja. Beda dengan Al-Quran. Kamu mengimani, bukan memahami. Bedakan antara memahami dengan mengimani. Bedakan. Kamu harus belajar membedakan antara mengimani dengan memahami. Kau harus pahami itu. Antara mengimani dengan memahami kamu harus paham. Oke? Yang namanya kekal itu tidak bisa merasakan kematian. Namanya kekal. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya manusia. Kenapa buktinya dia hanya manusia? Karena dia mati. Karena dia manusia. Bukti Yesus bukan Tuhan karena dia manusia. Itu aja. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Berarti Yesus sama dengan bukan Tuhan. Yang menuhankan Yesus pasti orang gila. Yakinlah itu. Karena otaknya nggak difungsikan. Gini Bang, yang aku dengar, yang aku pernah dapat masuk ke gereja ini dapat dari pendeta lah ya kan. Iya. Kalau secara tubuhnya ya memang mati, jiwa dan rohnya itu nggak mati. Nggak mungkin. Kalau jasadnya Yesus itu jelas adalah jasad Tuhanmu juga. Nggak bisa tidak. Baca Kolose 2 nomor 9. Jasadnya Yesus. Percuma dijelaskan karena mereka tidak akan mengerti. Kolose 2 nomor 9, Kolose 2 nomor 9, jasadnya Yesus itu adalah jasad Tuhan. Ketika jasad Tuhan mati, ya mati. Mau apa lagi? Jangan kalian mengatakan bahwa jasadnya Yesus itu jasad manusia. Di dalam Kolose 2 nomor 9, jasadnya Yesus itu adalah jasad Tuhan. Maka ketika jasadnya Yesus itu mati, maka jasad Tuhanmu mati. Tuhanmu mati. Tuhan Kristen pernah tidak ada di atas muka bumi ini selama 3 hari 3 malam. Itu agama apa itu? Yang menganut ajaran kayak begitu. Agama sedeng. Itu kan pemikiran Juma. Jangan gitu lah Bang, itu kan pemikiran Abang. Itu kan pemikiran Juma. Nah sekarang kalau alam semesta ini bisa nggak tanpa Tuhan? Rohnya Yesus itu udah ada sebelum alam semesta ini ada. Bagaimana ceritanya sampean ini? Filipi 2 nomor 6. Cuma kita menjelaskan. Filipi 2 berbicara itu bukan begitu Barbar, bukan begitu. Kamu hanya berdasarkan iman. Kamu hanya akal-akalan. Kita berdebat. Saya bacakan dalilmu, dalil kitabmu yang mengatakan bahwa yang Tuhanmu itu kalian lah. Kok jadi kami yang dibilang akal-akalan orang? Ya akal-akalan. Beriman kepada Tuhan. Akal-akalan karena bertentangan dengan kitabmu sendiri. Ini saya bacakan dalilnya. Konsepnya kalian ini kan bahwa kami harus mengikuti pemikiran kalian. Itu. Oh tidak, kamu harus mengikuti pemikiran Bible. Kamu harus mengikuti pemikiran Bible. Kamu jangan akal-akalan. Kamu mempermalukan agamamu kalau akal-akalan. Kalau dijawab jangan protes.
Kalau begitu kalau dijawab Saya protes. protes karena bertentangan dengan data di kitabmu, kucluk. Iya, sekarang Iya, saya apa? tanya. Iya apa? Kamu kan membaca Alkitab itu kan hanya sekedar membaca. Sedangkan lalu? kami saja diajarkan sebelum membaca Alkitab itu harus berdoa agar dikaruniai rahmat dan Roh Kudus. Rahmat itu bahasa Quran. Roh Kudus juga bahasa Quran. Roh dan Kudus itu bahasa dari Quran. Rahmat Itu juga apa adalah salahnya? bahasa Quran. Apa salahnya? Nah, sekarang Ya, itu apa bahasa salahnya? Yunaninya apa? Nipu-nipu aja kau. Kenapa Dengarkan. harus pakai bahasa Yunani? Kenapa kamu harus berpatokan ke Kenapa Yunani? kamu menggunakan Kenapa bahasa harus kamu berpatokan ke Quran? Yunani? Kucluk, kamu nggak percaya diri dengan agamamu. Dengar. Hah? Yesus Kristus itu Tuhannya umat, bukan Tuhan orang Yunani saja. Nenekmu kiper. Tuhannya Kakekmu umat. sebleng. Sekarang saya tanya samamu, apakah Maria Iya, yang tak melahirkan kenal Yesus? bocor. Dengar. Apakah Maria, mamanya Yesus, menyembah Yesus? Iya. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Ketika Bunda Maria sebelum mengandung Tuhan Yesus, bahwa dia sudah didatangkan oleh Roh Kudus, dan dia diberitahukan bahwa akan dia mulai gila. Mulai gila. Mulai gila, Ngarang-ngarang cerita. Tidak mau terima. Ngarang cerita. Mulai Tuhan Yesus datang. Coba. Mana dalilnya? Di mana dalilnya Maria menyembah anaknya? Di mana? Yang ngarang cerita. Ya, kau Di mana cari sendiri, dalilnya? biar kau belajar. Di mana dalilnya Maria menyembah anaknya? Di mana? Kau cari sendiri biar kau belajar, biar kau dapat jalan kebenaran. Kau buka Alkitab. Memalukan. Saya tidak bisa kau paksakan saya untuk mengikuti kau biar saya mualaf. Yang memalukan Yesus itu kamu. adalah Yang memalukan Tuhannya itu kamu. Umat gila. Memalukan itu kamu. Umat kulub. Ditanya, mana buktikan? Coba Maria menyembah anaknya di mana tertulis? Cari sendiri. Di Alkitab. Cari sendiri katanya. Iya. Cari sendiri. Biar kau dapat hikmat di Alkitab. Hikmat itu bahasa Quran lagi tuh. Apa lagi tuh hikmat tuh? Apa salahnya? Terus apa salahnya? Iya, hikmat itu apa? Iya, Saya apa baca salahnya? Bible supaya dapat apa? Apa salahnya kalau itu dari bahasa Arab? Kenapa? Salahnya apa? Seperti yang saya Kenapa bilang, kau ke Islam-Islaman? Kenapa kau tidak percaya diri dengan agamamu? Kau tidak percaya diri dengan agamamu? Loh, emangnya kan saya sudah seperti yang saya katakan, Tuhan Yesus itu Tuhannya umat, bukan Tuhan Yunani. Yesus Tuhan Yesus Tuhannya umat. Tuhan kau aja kali, Tuhannya orang gila aja kali, orang gila aja yang menuhankan manusia. Itu hak Makanya saya tanya samamu, di mana dalilnya Maria menuhankan anaknya? Mana dalilnya? Iya, itu tadi yang seperti yang saya bilang, sebelum dia mengandung Tuhannya, dia kan sudah diurapi dengan sebelum dia mengandung Tuhannya, bilang gitu. Sebelum dia mengandung Tuhannya, bilang gitu coba. Sebelum dia mengandung anak sang juru selamat. Itulah yang saya bilang tadi. Kan ketika dijelaskan itu kalian tidak akan terima. Allahu Akbar. Karena memang Allahu kalian Akbar. itu kan Allahu sifatnya Akbar, itu Masya bagaimana Allah. biar orang Inilah mengikuti agama, pemikiran inilah. kalian. Ini kalau Tapi agama ketika- pagan kan, agama tapi pagan ketika- dia ketika kalian dia tidak lilit, mampu, dia ketika lilit kalian tidak mampu lidahnya, menarik kami dia melilit mengikuti lidahnya. Itulah perkataan akibatnya, itulah kalian akibatnya kalau tertawa. menyembah manusia, Kalian begitu. tertawa. Kalian tertawa ketika Saya minta dalilnya mana? Maria menyembah anaknya, mana dalilnya? Kau carilah di Alkitab. Biar ada kerjaanmu. Biar kau dapat jalan kebenaran. Dasar Banyak yang penipu. mualaf geritanya oon semua. Dasar penipu. Dasar penipu. Kau itu sedang menipu dirimu. Kau suruh saya cari dalilnya di Bible. Tidak ada. Tidak ada dalilnya. Maria menyembah anaknya, enggak ada. Yang menyembah Yesus itu hanya orang Roma, Yunani. Sampai ke Belanda, sampai ke Portugis, mereka bawa ke Nusantara, kalian ikuti.
Tidak ada Maria menyembah anaknya. Gini. Konsep yang parah ini, kucluk. Konsep yang kau maksud dia menyembah itu konsep bagaimana? Konsep dia bersujud seperti yang kamu lakukan, seperti yang kau lakukan sekarang ini. Ada enggak Maria melakukan itu kepada Yesus? Ada. Emang yang kami lakukan bagaimana? Kamu mempertuhankan manusia. Kau anggap Tuhan mati, lalu bangkit pada hari ketiga. Kau pergi gereja nyembah-nyembah Yesus anak orang. Mana Maria membuktikan bahwa dia menyembah anaknya? Karena yang lebih tahu tentang Yesus adalah ibu yang mengandung dirinya, bukan kalian. Coba, di mana Maria mempraktekkan menuhankan anaknya? Di mana? Iya, makanya saya tanya sama kamu. Iya apa? Saya sedang bertanya, kenapa kamu bertanya? Saya tanya samamu, saya tanya, yang tahu Yesus, yang paling tahu Yesus itu adalah ibunya. Ibunya mengandung 9 bulan, dia menyusui 2 tahun, dia membesarkan sampai 13 tahun, lalu dia yang menyelamatkan, yang menurunkan dari tiang salib, dia yang mengurapi mayatnya ketika dia mati. Yang lebih tahu tentang anaknya adalah ibu kandungnya sendiri. Tunjukkan di mana buktinya sang ibu mempertuhankan anaknya seperti kalian praktekkan hari ini. Silakan. Ya, kalau masalah itu kok cari saja di Alkitab. Itu ada di Alkitab. Itu ada. Bunda Maria sudah mengakui bahwa apa yang dikandungnya itu bahwa itu adalah juru selamat. Para Kristen, kapanlah kalian itu bisa sadar? Barbar. Cobalah sikit pelan-pelan kau hantamkan kepalamu ke tembok, mana tahu bisa berfungsi. Daripada kau kayak begini. Maria yang lebih tahu anaknya itu Tuhan pencipta langit dan bumi atau bukan. Yang tahu itu adalah Maria, bukan kamu yang hanya korban penjajah, bukan. Saya tanya samamu, mana dalilnya? Mana dalilnya Maria menyembah anaknya? Apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Ketika ditanya, mana dalilnya Maria menyembah anaknya layaknya Kristen menyembah anak manusia? Mana dalilnya? Cari di Bible, cari aja di Bible. Ya carilah, biar kau dapat pengurapan. Apa sayur diurap? Sayur urap. Tidak langsung memang kamu sudah menghina Tuhan, ya kan? Tuhan yang kamu yang menghina Tuhan. Masakan ada Tuhan datang ke bumi netek, Tuhan dibunuh. Ya menghina Tuhan itu kau, kuculuk. Kau nggak sadar kau itu pencipta langit dan bumi, masakan diludahin mukanya. Pencipta langit dan bumi ditampar, pencipta langit dan bumi nonotnya dipotong, pencipta langit dan bumi dibunuh di atas tiang salib. Yang menghina Tuhan itu kau, barbar. Cocoklah namamu itu, barbar, cocok. Itu kan pemikiran kamu yang seperti itu. Kok jadi pemikiran saya? Faktanya Yesus diludahi mukanya. Iya atau tidak? Bung, begini. Bung. Semua yang kamu ucapkan. Saya tanya samamu, benar tidak Yesus mukanya diludahin? Kutanya dulu. Jawab. Benar tidak mukanya Yesus diludahi? Ya, ketika saya jawab kau diam ya. Kau diam. Iya. Apa yang kau ucapkan itu memang semua benar. Nah, tapi bukan berarti. Dengar, tunggu. Apakah muka yang diludahi itu kemuliaan atau kehinaan? Dengar. Apakah wajah yang diludahi itu kemuliaan atau kehinaan? Jawab. Kau diam dulu, Kadrun. Kau diam dulu. Kadrun pula kau bawa. Siapa yang kemudian bertemu Tuhannya di padang gurun? Siapa? Kau dengar dulu. Iya, saya tanya dulu. Siapa yang bertemu dengan Tuhan? Siapa yang Tuhannya di padang gurun? Siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Pada saat rasulnya Paulus menuju ke Damsyik, dia bertemu Tuhan di padang gurun. Siapa Tuhan yang ada di padang gurun? Siapa? Mau memberi saya waktu untuk menjawab. Kau bilang kadrun tadi. Kadrun itu kepanjangannya kafir dungu. Kafir dari dulu. Nah, sekarang saya tanya, Tuhannya siapa yang pernah ada di padang gurun bertemu Paulus? Itu Tuhannya siapa? Kita kembali yang kau pertanyakan. Kita kembali. Mari kita
kembali. Satu. Begini. Makanya hati-hati kau bicara. Hati-hati. Hati-hati kau bicara. Kenapa harus hati-hati? Kenapa harus hati-hati? Karena ketika kau mengatakan kadrun itu kafir dungu dari dulu. Paham? Ketika kau mengatakan kadrun itu adalah penyembah Tuhan yang ada di padang gurun. Yesus pernah ada di padang gurun, Bung. Hati-hati kau bicara, hati-hati ya, hati-hati. Oke. Nah, sekarang apakah memuliakan atau dimuliakan ketika wajah Tuhan diludahin? Itu penghinaan atau penghormatan? Jawab. Ketika dia dihina, diludahi, diapakan? Apakah dia menjadi seperti orang yang berdosa ataukah dia tidak untuk lain? Pertanyaan saya barbar, ketika wajahnya diludahi itu penghormatan atau penghinaan? Jawab. Ketika dia diludahi, dia tidak akan tetap menjadi orang yang terhina, tetap dia orang yang mulia. Pertanyaan saya, Kucluk. Tidak bisa. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan kamu sudah minjam kata berkah. Kamu sudah pinjam kata hikmat. Tapi kamu tidak berhikmat. Kamu tidak punya berkat berbicara. Pertanyaan saya sederhana. Ketika wajah Tuhanmu diludahin, itu penghargaan atau penghinaan? Jawab. Ya ketika dia diludahi bukan berarti dia terhina. Loh, kok ketawa? Bukan berarti dia terhina, tidak. Mau ndak aku ludahi mukamu? Mau ndak aku pinjam mukamu sebentar aku ludahin? Ya, sebagai penghormatan. Habis itu saya kencingin mukamu ya. Itu aja jawabanmu menandakan bahwa diludahin itu adalah penghinaan. Tapi bukan berarti dia terhina, tapi bukan berarti terhina. Kalau meludahi wajah bukan penghinaan, boleh enggak saya ludahi mukamu? Dia penghinaan, tapi bukan berarti Yesus terhina. Lah, apa itu namanya? Muka diludahin, siapa yang terhina pada saat mukanya Yesus diludahin? Siapa yang terhina? Kamu atau Yesus? Tidak ada yang terhina. Mau enggak aku ludahi mukamu? Mau? Tidak ada yang berprinsip yang mengatakan terhina. Kalian mau pasang wajahmu pasang. Wajahmu pasang dulu. Saya ingin menghormati kamu dengan meludahi mukamu, boleh? Berjilid-jilid. Pantasan aja orang Kristen ini kalau ke Israel sering wajahnya diludahi sama Yahudi. Ternyata diludahin itu sebuah penghormatan. Itu kan pemikiran si Juma. Loh, kalau begitu boleh enggak saya ludahi mukamu? Boleh enggak? Ya tidak boleh lah. Ya kenapa bisa? Ya tidak boleh. Kenapa bisa tidak boleh? Ya kenapa bisa? Ya itu hak saya. Kalau saya melarang. Kalau kamu aja yang manusia biasa melarang wajahmu diludahi, bagaimana dengan Tuhanmu? Hanya di agama Kristen yang menghinakan Tuhannya sendiri. Paham kau? Umat Islam itu datang memuliakan Tuhanmu. Dia tidak pernah teraniaya seperti yang kamu pikirkan, seperti yang kamu imani. Dia diselamatkan oleh Tuhannya ke langit, bukan malah diludahin, bukan malah ditampar. Paham kau? Pemikiran Zuma. Nah, sekarang saya tanya samamu, apakah kamu suka? Sekarang saya tanya, apakah kamu suka? Apakah kamu suka ketika Tuhanmu dihinakan? Kamu suka ketika Tuhanmu dihinakan? Kamu suka? Itu kan pemikiran Juma. Saya tanya pemikiranmu. Kamu suka kalau Tuhanmu dihinakan? Pemikiran Juma. Nggak ada jawaban lagi si barbar nih. Kabur aja lah. Bagaimana itu saudara Kafaro? Temanmu Kristen kenapa kayak gitu? Aneh kali dia kurasa. Tahu lah bang, pusing kepala saya. Kafaro ini dari sekte mana bang? Sudah mulai oleh. Hah? Kristen. Oh, Kristen, bukan Protestan. Protestan. Ya. Protestan.
kata-kata orang waktu aku pergi ke gereja kan ketemu kawan Kristen. Kalian kalau nggak punya ilmu jangan naik-naik lab orang Islam katanya. Kalian kena hujat nanti katanya. Apakah tadi saya hujat? Sekarang saya tanya saudara Kafaro, apakah sepanjang dialog tadi aku menghujat? Ya lah bang, ludah-ludah kayak gitu bang. Nah, itu kan memberikan contoh. Masakan ada Tuhan pencipta langit dan bumi dihinakan dengan diludahi wajahnya. Kamu rela Tuhanmu diludahin? Gini aja lah bang, berdasarkan iman kami Kristen. Kami mengatakan Yesus itu kan Tuhan kami, Juru Selamat kami. Tapi terus? kalian sebagai umat Muslim meyakinkan diri kalian bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Apa penyebab kalian itu yang meyakinkan diri kalian itu bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Karena Yesus sendiri yang mengatakan dirinya bukan Tuhan. Bagaimana ceritanya ataupun ayat-ayatnya yang bisa bikin Yesus itu bukan Tuhan? Satu, di dalam kitabmu dikatakan antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Jadi kami harus mengimani Yesus sebagai Tuhan atau manusia? Yang mengimani Yesus itu sebagai Tuhan adalah antikristus. Kami nggak mau disebut antikristus. Di dalam kitabmu, penyesat dan antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Kami umat Islam mengimaninya sebagai manusia. Anda? Berarti Yesus itu sama dengan Isa. Kalau yang datang kepada Bani Israel membawa hikmat Injil itu cuma satu oknum, bukan dua oknum, bukan tiga oknum, bukan empat oknum, satu oknum aja. Kami menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Kalian menyebut siapa orang yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah? Kalian sebut Yesus kan? Benar kan? Orang Yahudi menyebutnya Yesua. Oke? Apakah kita menyebut Isa, Yesus, Yesua ini ada tiga pribadi atau satu pribadi? Satu pribadi. Yang membedakannya adalah konsep agama kita. Siapa agama di antara Islam dan Kristen yang salah menceritakan tentang manusia bernama Isa itu? Kristen. Kristen yang salah. Enggak lah bang, enggak salah Kristen. Kami percaya dengan iman kami gitu. Oke, kita ambil satu poin. Yesus mengatakan, oknum ini mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Di Islam dikatakan bahwa Isa alaihissalam menyeru kepada Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan ilahi untuk kalian. Iman kami terkait pengakuan Yesus satu-satunya Tuhan yang benar adalah engkau dan aku hanya utusan, berkesesuaian dengan Al-Quran. Sekarang, di mana dalilnya Yesus itu adalah Tuhan di samping Tuhan yang tadi? Tunjukkan. Di mana Yesus mengatakan Tuhan itu ada dua? Di mana? Berdasarkan kalau kami datang ke gereja kan gitu kan. Nah, berarti enggak salah kan? Iya, seperti berarti yang tidak salah kan? Berarti tidak benar itu seperti itu. Berarti tidak salah. Berarti tidak salah kan? Saya lahir dari Kristen, orang tua Kristen, nenek Kristen, yang agama udah berumur berapa ribu tahun yang lalu. Siapa yang salah gitu? Kalau abang menyalah-nyalahkan kami. Ya Anda yang salah. Kok kami yang salah? Lah, siapa memang yang memang Yesus pernah mengajarkan dua Tuhan. Pernah Yesus mengajarkan dua Tuhan? Pernah? Kan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, bukan aku, engkau satu-satunya Tuhan dan aku hanya utusan. Inni Rasulullahi ilaikum. Hanya umat Islam yang mendudukkan Isa, Yesus pada tempat yang sesungguhnya. Kristen mendudukkan Yesus pada tempat yang tidak semestinya. Di antaranya Nabi Allah yang ditampar, diludahin, dibunuh, itu tempat yang tidak semestinya. Tapi itu adalah merupakan suatu kebanggaan agama saudara. Itu adalah penghinaan bagi kami. Paham? Tapi kan itu faktanya. Fakta di mana?
Kalau itu adalah fakta, maka Yerusalem sekarang menjadi pusat Kristen. Kenapa masih ada praktisi Torah di sana? Kenapa masih ada praktisi Torah yang tidak mengakui Yesus, yang tidak mengakui Kristen? Kenapa? Kenapa justru Kristen berpusat di Roma? Kenapa? Kenapa tidak berpusat di Yerusalem? Kalau itu fakta. Mana siapa bilang berpusat di Roma? Lah, Vatikan itu di mana? Vatikan di Roma. Ya, terus kenapa tidak berpusatnya di Israel? Karena Rasul Paulus kami Bang yang menyebarkan agama mengajarkan kami. Bagus. Karena Kristen itu adalah agama yang disebarkan oleh Paulus, bukan Yesus yang menyebarkan Kristen itu. Udah terjawab bukan? Kristen tidak berasal dari Yesus. Muridnya Yesus. Di mana? Coba tunjukkan dalilnya. Di mana daftar? Saya nggak mau menunjukkan dalilnya karena saya awam ilmu agama. Karena tidak ada dalilnya. Begini, tunggu. Saudara Kafaro. Bang Suma tidak digaji, Bang. Anda tidak perlu bayar perpuluhan. Anda tidak perlu menunggu hari Minggu untuk bertemu dengan Bang Suma. Kapanpun, hari apapun, jam berapapun, Anda gratis kalau ingin belajar Bible terhadap Bang Suma. Nggak perlu ke gereja. Saya lebih paham daripada pendeta saudara tentang Bible. Pendeta hanya mengajarkan poin-poin yang ada berkesinambungan dengan perpuluhan. Bang Suma kagak. Saya nggak butuh apa-apa dari Anda. Saya hanya ingin Anda kemudian tercerahkan. Agama Kristen yang sebenarnya seperti ini. Ajaran Yesus sebenarnya seperti ini. Anda banyak pengetahuan dari sumber yang valid daripada orang yang mengetahui ilmunya tapi menyembunyikan demi fulus. Gimana faktanya? Faktanya di mana? Saya bertanya, di mana faktanya Yesus mengajarkan imannya kepada orang-orang pemakan babi, ibadah hari Minggu yang tidak bersunat? Di mana itu Yesus pernah mengajarkan orang-orang yang tidak bersunat? Di mana? Di mana? Di mana Yesus pernah duduk semeja, semajelis, sejemaat dengan orang-orang yang tidak bersunat? Di mana? Memang sementara sedetail itu. Oh iya dong, karena Yesus datang sebagai praktisi Torah. Yesus datang bukan sebagai penginjil, dalam arti kata seperti pendeta dan pastor. Yesus datang sebagai praktisi Torah. Kitabnya Yesus adalah kitab Taurat. Hikmat pengajaran Taurat itulah yang disebut dengan Injil, pengabaran. Tapi Yesus tidak pernah mengabarkan apapun tentang Taurat kepada orang-orang yang tidak bersunat. Sementara Kristen, Abang mengatakan ajaran Paulus dengan Yesus berbeda gitu. Jelas berbeda. Laksana langit dan bumi. Apa tolak ukurnya Abang yang mengatakan kalau ajarannya berbeda? Baik. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan surga. Lukas 16 nomor 17, lebih mudah dan langit ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Versus ajaran Yesus di dalam Efesus 2 nomor 15. Paulus. Maaf, terima kasih guru. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah dan perintah yang ada di dalamnya. Bertentangan 1000%. Yesus mewajibkan sunat, Paulus melarang sunat. Yesus mengajarkan menyembah kepada esensi yang tak terlihat. Paulus mengajarkan menyembah Yesus yang adalah manusia. Yesus mengajarkan bahwa dirinya hanyalah utusan Tuhan. Paulus mengajarkan dia adalah orang yang mati untuk bangkit menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Paulus mengajarkan dirinya adalah serigala dari keturunan Benyamin. Roma 1 nomor 11. Kisah para Rasul 26 nomor 23 nomor 6. Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli kitab, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan,
engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, engkau menjadikan orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Paulus adalah ahli Taurat, Paulus adalah orang Farisi, Paulus adalah orang munafik. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Roma mengaku Roma, kepada orang Yunani dia mengaku Yunani. Menyeberangi lautan, dia sampai ke Kiliki, menjelajahi daratan, dia sampai ke Damsik, sampai ke Antioquia dan seterusnya. Dan kemudian mentobatkan orang-orang Roma, orang-orang Yunani ditobatkan menjadi pengikut agamanya. Dan 2 kali lebih jahat. Apa kejahatan 2 kalinya itu? Mereka orang-orang Roma diajarkan menyembah kepada sesamanya manusia. Sejahat-jahatnya Yahudi tidak pernah melantik manusia menjadi Tuhan. Tetapi Paulus mengajarkan kepada Romawi dan Yunani non-Yahudi untuk menyembah kepada sesamanya manusia, yaitu Yesus anak Maria. Jedor. Aduh. Tidak bang, nggak gitu bang. Kayak gini, apa namanya itu? Yesus kan orang Yahudi. Bagaimana mungkin dia mengajarkan menyimpang dari ajaran Yesus? Yesus mengajarkan sebelum langit dan bumi setitik pun tidak boleh batal dari hukum Taurat. Saya kasih contoh. Di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus mengatakan kepada muridnya Bani Israel, pergilah ke hadapan imam, perlihatkanlah dirimu di sana, berikanlah persembahanmu, persembahan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Yesus memerintahkan mempersembahkan kurban hewan. Sementara Paulus mengajarkan di Ibrani 2 nomor 8, di Ibrani 9 nomor 28, dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia yang dipersembahkan kepada Theos. Yesus mengajarkan mempersembahkan hewan, Paulus mengajarkan mempersembahkan anak manusia bernama Yesus. Masih mau datang kok besok? Masih mau kau datang besok? Tahu bang, pusing malah bang, ngerokok asal. Makanya saudara-saudaraku, Rafael, Cafaro, di negara kita ini sudah berdiri sebuah yayasan. Apa nama yayasan itu? Apologet Islam Indonesia. Salah satu tujuannya adalah mengajarkan Kristen-Kristen yang masih bisa diselamatkan dari doktrin dan dogma gereja. Mereka kita ajari Bible secara gratis. Anda buka Bible, kami yang membacakan. Kalau ada yang salah, tegur kami. Tetapi intinya, kami akan menuntun Anda untuk memahami Bible. Gratis, tanpa tendensi doktrin dan dogma. Semata-mata untuk meluruskan apa yang Anda imani selama ini. Iman kami sudah lurus, Bang. Kalau lurus, kenapa menyembah kepada anak Maria? Nah, dia kan juga Tuhan. Dari mana kemudian ada ajaran Yesus dia adalah Tuhan itu sendiri? Dia mati terus bangkit. Kalau mati alasan untuk menjadi Tuhan, apakah itu ada syarat untuk mengimani Tuhannya Nabi Musa? Untuk beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, harus beriman kepada Tuhan yang mati baru bangkit. Ada enggak kaidah itu? Nah, syarat menjadi Tuhan harus mati lalu bangkit. Ada? Bang, cuma Tuhan yang bisa bangkit sendiri tanpa dibangkitkan oleh orang. Ini dia. Hati. Silakan akhi, guru, tunjukkan dalilnya. Yesus dibangkitkan di dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati. Agar dia dibangkitkan untuk hidup, agar menjadi Tuhan. Baca. Siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Ya dia sendiri. Inilah yang saya katakan, kalian membengkokkan ajaran kalian sendiri. Bukan membengkokkan. Kalau ada dalilnya Yesus dibangkitkan? Iya, kan imannya kami kan dia itu Tuhan Allah dan Bapa dan Roh Kudus. Inilah yang saya katakan, iman kalian harus kita luruskan gratis. Dengar, kisah para dengar saudara. Dengar, Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Ini pembelajaran Bible gratis tanpa perpuluhan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dibangkitkan dalam bahasa Yunani di situ jelas dikatakan dengan kata anistemi. Anistemi itu adalah dalam keadaan mati lalu kemudian bangun dan bangkit. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ini Yesus dibangkitkan. Kisah Para Rasul 2:24.
Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Yesus dibangkitkan. Dia adalah mayat yang dibangkitkan untuk hidup. Oke? Mana bangkit sendiri, Bang? Ayatnya mana, Bang? Ya kan iman kami seperti itu. Aduh, Bang, berarti Dia imanmu Tuhan tidak dan sesuai turun dengan ke Bible, dunia Bang. untuk menebus dosa manusia. Dengan cara itu dia harus menjadi manusia dulu. Emang Berarti itu jadi masalah ya buat berarti kalian imanmu ya? tidak sesuai dengan kitabmu, kan? Kalau di dalam kitabmu Yesus itu dibangkitkan, kenapa Anda meyakini yang berbeda gitu loh? Jelas-jelas di dalam kitab Para Rasul 2 ayat 24, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi Yesus itu diselamatkan dari alam maut. Kok alam maut? Itu tuh kisah Para Rasul 2 kisah Para Rasul 2 ayat 24. Tuh, ku baca lagi ya. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Nah, tuh dia. Dia ditolong di situ. Alam mautnya di mana? Salah baca tadi saya. Sengsara maut, sengsara jadi maut. ya, kalian jangan Ya. salahkan gitu. Artinya Yesus itu dibangkitkan. Menurut Anda bangkit sendiri, mana ayatnya? Yesus dibangkitkan dengan kuasa Allah. Ya, terus mana Yesus bangkit sendiri? Tidak ada dalilnya, nggak ada dalilnya Yesus itu bangkit sendiri. Dengarkan. Ini paling sibuk-sibuk sekali. Dengarkan, kalau dengarkan. kayak gitu. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yusaddannakumus syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh iblis. Sungguh iblis itu musuh nyata bagimu. Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala kad ji'tukum bil hikmah وليبين لكم بعد الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. Dan ketika Nabi Isa alaihissalam datang membawa keterangan kepada Bani Israel, Nabi Isa kemudian berkata, apa kata beliau? Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taat jugalah kepadaku. Innallaha huwar rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sungguh Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa alaihissalam mengajarkan hal yang sama. Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Ini yang disampaikan oleh Nabi Isa. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Buang semua jauh-jauh ajaran Paulus. Ikuti Yesus. Dialah jalan kebenaran dan hidup itu untuk menuju kepada Allah. Jangan justru Yesus yang jalan kamu sembah hanya dengan modal mati bangkit. Jangan. Ini saya hanya meluruskan. Sebagai apologet Islam saya hanya meluruskan. Anda tidak perlu bayar. Apa sih susahnya ketika Anda semua hanya menyembah kepada Tuhan yang mengutus Yesus? Kenapa sih harus menyembah Yesusnya? Bukankah Yesus mengajarkan dia sendiri, wahai Maria, jangan kau menyentuh aku wahai Maria, tapi datanglah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Kenapa Anda harus menyembah Yesus? Kenapa enggak menyembah Tuhan yang mengutus Yesus aja? Kenapa? Itu dia berbicara sebagai bentuk
kemanusiaannya. Tuhan pencipta langit dan bumi ini tidak pernah berhenti menjadi Tuhan, tidak pernah menjadi manusia, nggak pernah. Itu menurut Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah. itu versi Abang itu. Yang menjadi manusia itu adalah anak Maria, ciptaan Tuhan. Dia datang sebagai wujud manusia. Yang mengajarkan itu bukan Yesus, Bung. Yang mengajarkan itu Paulus. Filipi, ingat surat Filipi yang dilontarkan, yang dituliskan Paulus itu hanya untuk orang Romawi dan Yunani, bukan untuk kita orang Indonesia. Paulus menuliskan di dalam suratnya Filipi, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Elohim telah mengosongkan dirinya sendiri, dan Elohim mengambil rupa seorang hamba, dan Elohim menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Elohim telah merendahkan dirinya, dan Elohim taat sampai mati, bahkan Elohim mati di atas tiang salib. Ini ajaran Paulus, Bung. Anda pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Terus. Ya, Bang. Kalau Anda ingin mengikuti Paulus, silakan Anda menyembah anak Maria. Tapi kalau Anda ingin menjadi pengikut Yesus, katakan La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Gimana itu, Bang? Rasul itu bahasa Arab. Arti Rasul itu utusan. Kalau diterjemahkan, Yesus adalah utusan Allah. Itu versi Islam, itu versi Islam. Bukan versi Islam. Coba Anda baca kitab saudara. Betapa banyak dalil pengakuan Yesus mengatakan aku adalah utusan Allah. Dengarkan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Yesus mau dikenal sebagai utusan, bukan dikenal sebagai Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, Anda mau jadi pengikut Paulus atau mau jadi pengikut Yesus? Ajaran Paulus itu benar, Bang. Yang mana benarnya? Tuhan pencipta langit dan bumi mengosongkan diri menjadi makhluk? Pakai akal aja lah, Bang. Gini, Paulus itu hidup di zamannya Yesus, mengajarkan ajaran itu. Nggak mungkin kami digoyahkan dengan yang sekarang gitu, disalah-salahkan dengan orang yang sekarang. Saya menghargai itu, saya menghargai. Dengarkan saya. Di dalam ada Bible, baca Bible, buka sekarang. Di dalam Bible Matius 23, Yesus mengatakan angkatan jahat ini adalah seangkatan dengan saat ini. Siapa yang dimaksud angkatan jahat? Angkatan adalah orang-orang yang dimaksud dengan Yesus adalah orang yang hidup sesama Yesus. Matius 23 nomor 15, nomor 14, nomor 13, nomor 12, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Apa kata Yesus? Wahai engkau keturunan ular beludak, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Di data 15 jadi Matius 23 apa yang dikatakan? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, engkau menjadikan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang saya tanya samamu, di data nomor 36-nya dikatakan, dan semua ini digenapi oleh angkatan ini. Ada tidak Yesus mengatakan celakalah engkau wahai orang Indonesia, celakalah engkau wahai orang Arab, celakalah engkau wahai orang Filipina? Yang disebut Yesus celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Siapa ahli Taurat? Paulus. Siapa orang Farisi? Paulus. Siapa orang munafik? Paulus. Siapa yang menyeberangi lautan? Paulus. Siapa yang menyeberangi daratan, menjelajahi daratan? Paulus. Siapa yang mentobatkan orang Roma menjadi pengikutnya? Paulus. Kenapa Anda mencari orang lain? Justru Yesus mengatakan waspada kepada orang Farisi. Siapa orang Farisi? Saya, Bang Suma. Saya orang Farisi. Siapa ahli Taurat? Saya orang Farisi, saya ahli Taurat. Baginda Rasulullah Muhammad SAW orang ahli Taurat. Beliau orang Farisi, bukan. Dengarkan, Bung.
Di dalam kitab saudara, dengarkan, camkan baik-baik. Anda di sini belajar Bible gratis dengan Bang Suma. Kami dari Apologet Islam Indonesia kebetulan dipercayakan. Oke, silakan. 2 Petrus 2. Baca kitab saudara, saya tanpa kitab, Anda baca kitab, saya akan membacakan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ingat, Petrus di sini diceritakan sedang berbicara dengan orang yang ada di tengah-tengah Bani Israel, yaitu murid Yesus. Jadi kata Petrus, di tengah-tengah murid Yesus muncul pengajar-pengajar palsu, sebagaimana munculnya nabi-nabi palsu pada zaman nenek moyang mereka. Di mana nabi-nabi palsu ini muncul? Di tengah-tengah murid Yesus. Buktinya mana? Buktinya nabi palsu mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia, mengajarkan menyembah kepada utusan Tuhan bernama Yesus. Itu nabi palsunya. Tidaklah. Mungkin yang dimaksud Muhammad mungkin. Tidak mungkin. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah datang ke Yerusalem. Kita pengen datang dibanding. Sudahlah Bang. Ini aja. Silakan. Kalau Yesus, Paulus bikin kami sesat 2 kali celaka, nanti kami masuk neraka, Paulus lah kami ketok kepalanya. Oh, nggak bisa, karena Anda sudah didatangkan Bang Suma untuk mengajarkan kebenaran. Api sudah berdiri di tengah-tengah kalian. Apologetik Islam Indonesia mengingatkan kepada kalian, kenapa kalian ngotot sementara kalian punya akal? Kan kami korbannya Bang, korban kesetatannya. Kalau memang iya. Tapi kan anda sudah tahu bahwa bara api itu panas. Kenapa Anda tetap memperbodoh diri memegang bara api? Emang kau siapa? Loh, saya minimal mengajarkan Bible. Saya tidak mengajarkan Al-Quran, doktrin Al-Quran. Saya mengajarkan Bible. Iman kami, Bang. Kau tuh cuma ambil ayat satu-satu. Terus saya mau membacakan Kejadian sampai Wahyu di sini. Anda masuk ke gereja, pendeta baca berapa data? 1 bab? Makanya sering-seringlah masuk gereja biar paham. Ngapain saya masuk ke rumah penyembahan penyembahan berhala, ngapain? Kan, begini, kamu kan bilang kalau kau ini mau apa? Ajarkan kita. Ya iya Bang, saya mengajarkan kalian itu untuk mengenal kitab kalian, untuk mengenal agama kalian yang sebenarnya. Ingat, iya, agama catat. Ada Bang, yang diajar gereja seperti yang Abang katakan itu. Selamat. Buka Bible sekarang, buka Bible. Saya tunjukkan 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Agama mana yang kemudian tidak memanusiakan Yesus? Jawab. Jawab saya. Berapa tadi Bang? 2 Yohanes 1 nomor 7. Nah itu bagus. Anda belajar sama orang-orang api. Anda diajari Bible. Anda paham jadinya nanti. Jangan lagi didoktrin dan didogma. Gratis, nggak bayar. Sekarang kalau Anda ke gereja, apakah Anda memanggil Yesus, memanggil dia sebagai manusia atau memanggil dia sebagai Tuhan? 2 Yohanes. Anda memanggilnya sebagai Tuhan. Tuhan Bang. Kamu ketahuan. Sekali lagi saya katakan kepada saudara-saudara, adik-adik saya masih muda ini, yang masih punya waktu untuk banyak belajar Bible. Ketika saudara-saudara, adik-adik saya yang cakep ke gereja,
memanggil nama Yesus, Anda memanggilnya dalam keadaan dia itu Anda imani sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, Anda kena hukuman 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Subhanallah. Ini hanya di Bang Juma tadi ini. Kafaro ini hanya di Bang Juma ini tadi ini. Di roomnya Insyaallah. Oke. Makanya di dalam Al-Quran, adindaku semua, dengarkan di Al-Quran menerangkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqalallahu ya Isa ibn Maryam anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahin min dunillah. Ini yang diterangkan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, anak laki-lakinya manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam. Itu dia. Apakah engkau? Tunggu, ini Al-Quran. Tunggu, sabar ya. Apakah engkau yang mengajarkan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah? Ya, maka Isa alaihissalam kemudian menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Kalian lah, kan kalian yang tulis. Ini Al-Quran, Bung. 1400 tahun silam masih ada sampai sekarang. Bibelmu 2023 direvisi lagi baru-baru. Kitabmu baru-baru direvisi 2023. TB2. Oke. Nah, sekarang sudahlah, Bang. Sekarang gini. Rubah, Bang. 1 Yohanes 2, dengarkan. Tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara-saudara 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Anda barusan mengatakan ketika Anda ke gereja, Anda menyeru Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Berarti Anda adalah antikristus. Maka wajarlah ketika di dalam Matius 7 nomor 21, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kata orang-orang yang memanggil, kata Kristen, Yesus, bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat dengan menggunakan namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang dianggap Yesus sebagai pembuat kejahatan? Orang Kristen. Karena hanya orang Kristen yang memanggil Yesus Tuhan. Matius 7 nomor 21 sampai 23. Kalianlah yang diusir oleh Yesus. Karena kalian memanggil Yesus itu adalah Tuhan. Sementara di dalam 2 Yohanes 1 nomor 17, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Antara Islam dan Kristen, siapa di antara kedua agama ini yang menganggap Yesus manusia, dan siapa di antara kedua agama ini yang menganggap Yesus itu Tuhan? Yang menganggap Yesus Tuhan, yang menganggap Yesus Tuhan adalah antikristus. Subhanallah. Makanya Al-Quran menarasikan, jangan saya pusing. Yesus adalah Tuhan itu sendiri, Yesus Kristus. Itulah yang pusing saya. Saya ngajarin dengan luar biasanya, saya bernarasi dengan data-data, Anda menentang dengan data-data itu. Itulah bukti bahwa antikristus. Itulah bukti bahwa Anda adalah antikristus. Kenapa mereka nggak mau jujur? Kalian kan mengimani Yesus datang sebagai Tuhan, kan? Ya nggak? Iya, sebagai Tuhan. Nah itu dia. Itulah yang kami dapat pelajarannya. Nah, tadi yang Gurunda bacakan di mana, Gurunda?
2 Yohanes 1 nomor 7. Nah itu 2 Yohanes 1 nomor 7 dibaca itu loh. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Pertanyaannya, ketika Anda ke gereja, Anda kemudian memanggil Yesus dan datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Jawab. Abang bacanya yang benar, jangan ditiru. Ini data Bung, saya tidak mengurangi, saya tidak menambahi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di dalam Yohanes 2 nomor 18-19, dengarkan. Anak-anakku, ini nasihat ketika Yesus masih hidup. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Dan seperti yang telah kamu dengar, ucapan Yohanes, penulis Yohanes, seorang antikristus akan datang. Sekarang antikristus itu telah bangkit. Dan banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang benar bahwa antikristus itu berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk daripada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk daripada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu harus terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kalian itu tidak sungguh-sungguh termasuk daripada ajaran pengikut Yesus. Kenapa? Karena Anda menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Nih, Anda mengaku pengikut, Anda adalah penyesat. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Ini diterangkan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah penipu itu? Bukankah penipu itu, pendusta itu yang menyangkal bahwa Yesus adalah manusia yang diurapin? Bukan Tuhan yang diurapin, tetapi dia adalah manusia. Siapa yang menyangkal bahwa Yesus itu manusia? Kristen. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa maupun Anak. Siapa yang menyangkal Bapa bahwa Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan? Siapa? Kristen. Siapa yang menyangkal Anak bahwa Yesus itu adalah Anak utusan Tuhan, bukan Tuhan? Siapa yang menyangkal? Kristen. Jadi yang menyangkal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan dan menyangkal Anak sebagai utusan Tuhan hanya adalah Kristen. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. La khawla wa la quwata illa billah. Itu yang Anda harus pahami. Jadi ketika dikatakan siapakah pendusta itu, saudara-saudara Kristen inilah pendusta itu. Kenapa saya katakan? Karena teman-teman Kristen tidak mengaku Yesus itu adalah manusia yang diurapin. Kalau Anda mengaku Yesus adalah manusia yang diurapin, tidak mungkin Anda menyembahnya. Karena bukan hanya Yesus manusia yang diurapin, Kores diurapin, Saul diurapin, Harun diurapin, Daud diurapin. Kenapa Anda tidak tuhankan mereka? Sementara mereka juga adalah Kristus. Mereka juga adalah Mesias. Kenapa? Karena Paulus tidak mengajarkan kepada Romawi dan Yunani untuk menyembah Daud, Saul, Kores, Harun. Dia hanya mengajarkan menyembah Yesus, di mana pada masa itu tentara kekuasaan kekaisaran Romawi sedang menduduki tanah Yudea, tempat Yesus mengajarkan ajaran tauhid. Sekali lagi saya katakan kepada saudara-saudara, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah manusia yang diurapin? Hari ini ketika Anda ke gereja, masihkah Anda mengimani Yesus itu adalah manusia? Bang, yang kami imani itu Yesus adalah Tuhan dan manusia. Tuhan, berarti Anda adalah antikristus. Bang. 1 Yohanes 4 ahi, coba dibatahi. La haula wala quwata illa billah. Yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Yang dipakai Tuhan untuk menebus dosa manusia. Dia tunjukkan ke dalam Yeremia 4. Dia tunjukkan ke dalam Yeremia 1. Ketika di antara umat Israel ada yang ingin menebus dosa, katakan kepada mereka agar mempersembahkan hewan kurban, hewan ternak.
Tidak pernah Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang kepada Bani Israel memerintahkan mempersembahkan anak manusia. Coba Yeremia 1 nomor 2. Apa perintah Tuhan? Apabila orang-orang Israel ingin mempersembahkan kurban kepada Tuhannya mereka, Tuhan Elohim, ajarkan kepada mereka untuk mempersembahkan hewan ternak. Makanya supaya Yesus dianggap sebagai anak hewan, Yesus disebut apa? Anak domba. Penghinaan. Sangat penghinaan. Penghinaan. Nah itulah makanya Yesus mengatakan, di dalam Matius 23, baca Bible bang, saya mengajarkan Anda tinggal baca, gratis. Di dalam Matius 23 nomor 15 Yesus mengatakan apa? Celakalah engkau wahai orang Farisi, orang ahli kitab, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan. Menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu dan menjadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ketika Anda ditanya, ada adik saya di sini, ada Erwin, ada Rafael, ada Kafaro. Ketika saya bertanya kepada saudara, siapa orang Farisi ahli kitab yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, meninggalkan tanah Israel, mendirikan sebuah agama? Siapa nama orang Farisi itu dan apa agama yang dibentuk itu? Silakan jujur. Jadi yang diajar-ajarin di gereja kami itu bukan ajaran Yesus, ajaran Paulus gitu. Ya, betul. Betul. Sudah pernah belum? Betul. Itu yang perlu saudara pahami. Makamlah. Jadi apa tuh? Tahu. Oh, nggak bisa. Yesus melarang, nggak boleh. Lukas 16 nomor 17, apa yang Yesus katakan? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada babi menjadi halal. Lukas 16 nomor 17. Baca. Bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Sekarang Anda gratis puas belajar Bible. Mumpung kami ada di sini didampingi guru-guru kami. Silakan. Gurunda, aku mau bertanya. Silakan. Ketika Yesus berdoa, itu joget-joget, Gurunda, atau gimana? Enggak, khusyuk laksana para nabi beribadah menyembah kepada Allah. Mereka berdiri dan sujud rukuk menyembah kepada Allah. Enggak. Joget itu tradisi Roma dan Yunani. Ini kalian lah. Ya, Bang Erwin, abang terima aja, itu kita putih abang yang bicara, Anda itu terima aja, haleluya. Iya, saya kan bilang kan suka-suka kalian lah, ya kan. Lah kirain mereka nyontoh Yesus, bukan ya? Kita kalian yang bicara, jangan bantah. Yesus di hari Sabat sebelum masuk ke sinagoge, Yesus membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh muka, melepaskan sendal masuk ke bait suci. Mereka yang mereka lepaskan akal, sendal tetap masih mereka pakai masuk ke dalam tempat ibadah mereka. Itu perbedaannya. Antara perbedaan orang-orang Yahudi dan orang Kristen adalah ketika orang Yahudi masuk ke rumah ibadah, mereka melepaskan sendal, tidak melepaskan otak. Kalau Kristen tidak melepaskan sendal, yang dilepaskan otaknya. Makanya ketika masuk ke gereja hanya manggut-manggut. Apa yang diajarkan pendeta itu yang mereka manggut-manggut aja. Itu yang mereka imani. Itu yang mereka imani. Ya apa bedanya dengan kalian? Apa yang juga Ustaz, itu juga yang kalian anggut-anggut. Iya, Bang. Kami ada kitab suci Al-Quran. Ketika ulama kami salah mengajarkan Al-Quran, kami kembali kepada Quran. Kalau kalian kembali kepada Bible, tidak bisa. Karena harus ada yang disebut Roh Kudus katanya. Makanya antar sekte, coba saudara-saudara, adik-adik saya lihat, coba lihat. Orang-orang Kristen dari sekte manapun orang Kristen itu mengaku punya Roh Kudus. Orang Katolik punya Roh Kudus, Protestan punya Roh Kudus, Yesus only punya Roh Kudus, Tritunggal punya Roh Kudus, tapi sampai hari ini masih saling mencakar satu sama lain. Mana Roh Kudus yang benar? Yesus only atau Tritunggal? Roh Kudusnya yang benar itu siapa? Perdebatan. Sedangkan Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 14, jauh sebelum kemudian kami umat Islam membaca di dalam data dan melihat dari dalam kenyataan kehidupan kalian,
Kami umat Islam sudah dipahamkan melalui Al-Quranul Karim keadaan umat Kristen turun itu sampai host ada rokok. Jangan nyerokok, jangan rokok. Ditutup aja kameranya, kalau nggak diturunin. Jangan nyerokok. Dengarkan, dengarkan. Maaf, Bang Mo tadi sudah hampir ungkap. Ya, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara aghazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah Nasrani, kami ini adalah Kristen, kami telah mengambil perjanjian di antara mereka, tapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah kami peringatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di dalam hati mereka, di antara mereka sampai hari kiamat. Makanya Mikana sama sekte-sekte yang lain termasuk ke siapa Herdi saling gigit satu sama lain. Ini diterangkan 1400 tahun silam. Fa'adraina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Allah menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara hati mereka sampai hari kiamat. Makanya di Indonesia ini kita dipertontonkan Kristen dengan Kristen saling cakar-mencakar. Mereka sudah menampilkan wujud di sosmed ke-Islam-Islaman, tapi nggak bisa menutupi imannya. Imannya tetap aja pagan, tetap saja menuhankan manusia. Meskipun wajah sudah berhijab, tapi imannya, mulutnya membuktikan bahwa dia adalah penganut ajaran paganisme. Demikian, ini bukti Al-Quran. Sudah 1400 tahun silam menyatakan Kristen akan saling cakar dan saling menggigit satu sama lain sampai hari kiamat. Hari ini kita saksikan di Indonesia. Subhanallah. Dari pagi, siang, sore, malam, subuh, Kristen versus Kristen saling tampar satu sama lain. Masya Allah. Demikian. Kalian itu yang sibuk. Allahu Akbar. Maha benar Allah beserta segala firman-Nya. Selamat malam semuanya, pemirsa. Malam Mikana. Luar biasa ya. Viewer 4.000 ya di sini baru mau keluar ke sini ya. Mana yang saya pelintir ya? Ya, oke. Dinda diam. Mana yang saya pelintir Mikana? Ya, itu tadi antikristus. Ya, kita akan bahas antikristus. 1 Yohanes 2 ayat 22. Oke ya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Mikana belajar lagi. Ya, 2 Yohanes 1 ayat 7 dan 1 Yohanes 2 ayat 22 itu komparasi. Jangan ke situ dulu, ini dulu. Yang saya bahas tadi ini 2 Yohanes 1 panik, nomor 7. cuma jangan pelintir ayat Alkitab. Di sini saya akan jelaskan. Kamu kalau tidak panik, kamu nggak ke sini. Bukan panik, kamu mempelintir ayat Alkitab. Antikristus. Ya, dengar dulu dong. Panik, kamu tidak ke sini. Jangan kayak kemarin saya diturunin. Sejak kapan Mikana berani dengan Bang Suma? Kamu kalau tidak panik tidak ke sini. Dan saya ragu, saya curiga kamu dalam pengaruh minuman keras ini. Sampai kamu punya nyali naik di sini. Ya, kalau saya nggak minuman keras, apa dampaknya bagi kamu? Saya tantang kamu. Sekarang kamu kan menuduh saya minuman keras. Dengar, apa tantangannya buat kamu? Dengar, jangan kamu melintir ayat Alkitab. Karena dia saya tidak ada memelintir. Bukan, dia tuduh saya minuman keras. Masya Allah. Kamu saya tidak tuduh saya minuman keras. Ya, karena kamu punya nyali ke sini. Saya tantang sama kamu. Kalau saya nggak minuman keras, apa dampaknya bagi kamu? Di sini kamu bersumpah. Buktinya kamu berani. Buktinya kau berani ke sini. Berani. Oh, berani. Saya pemberani. Kenapa ada pitimu? Aku saya tidak mau dengan Bang Syeme. Karena saya lihat kamu mempelintir terus ayat-ayat Alkitab. Oke, mari kita buktikan. Mari kita buktikan. 2 Yohanes 1 nomor 7. 1 Yohanes 2 ayat 22. Saya baca. Baca 1 Yohanes 2 ayat 22. Dengar, diam. Bentar, kamu baca dulu 1 Yohanes 2 ayat 22. Kamu murid di sini. Dengar, kamu murid di sini. Ini komal saya. Paham? Mikana jauhin mic-nya, Mikana. Kalau di tempatmu kamu tidak berani. Kamu tidak baca dulu 1 Yohanes 2 ayat 22. Kamu tidak pernah berani mau menaikkan saya di komalmu. Kamu tidak pernah mau berani menaikkan saya di komalmu. Bahkan semua akunku kau blokir. Paham kau?
Ya, jadi di sini sudah dibuka, saya sudah buka. Mikana, saya di sini baca guru. dulu 1 ayat 222 baca. Saya di sini guru. Diam, saya baca. Nanti ke situ, Mikana nanti ke situ. Ini dulu yang ini dulu yang guru dulu. Baca 2 ayat 1 baca semua. Dengarkan. Kamu diam. Sebagai murid, kamu harus duduk yang cantik. Paham? Iya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Pertanyaan saya, kamu menyembah Yesus karena Yesus kau anggap manusia? Siapa yang datang sebagai manusia? Siapa yang datang sebagai manusia? Sang Firman atau Allah itu sendiri yang datang sebagai manusia. Jadi kamu adalah penyesat kalau kamu tidak percaya bahwa Sang Firman atau Allah itu sendiri yang datang sebagai manusia. Makanya antikristus. Mute-nya mainin dong. Dengarkan. Makanya kamu jangan plesetin siapa yang datang sebagai manusia. Adalah Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Nenek Mukiper. Allah itu sendiri yang datang sebagai manusia. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Baik, giliran saya bicara. Makanya kalau kamu tidak percaya bahwa Allah itu yang datang sebagai manusia, kamu adalah penyesat. Itu Mikana di mute dong. Saya tanggapin. Oke. Kau mengatakan siapa yang datang sebagai Oke, saya tanggapin. Saya tahu jawaban Allah pertanyaanmu. itu sendiri yang datang sebagai manusia. Saya paham. Imanmu saya Jangan paham. di mute. Makanya saya saya jelasin. Kamu pelintir anak kita. Timer Pakai timer. Saya. Oke, habis Gurunda ya. Silakan Gurunda. Dengarkan saya. Sabar Mikana. Pegangan. Timer host, biar adil. Dengarkan. Tidak layak. Kamu bukan lawan saya. Kamu takut kamu Bang Juma. Takut kamu mempelintir ayat Alkitab di sini. Dengarkan. Kamu penyesat, antikristus kamu. Itu dong. Dengarkan. Gitu loh mute-nya loh. Dengarkan Mikana. Biar karena apa? Saya tahu suara Bang Juma itu modal keras doang, tapi nggak ada isinya. Atau kita pakai timer 1 menit. Iya. Oke. 1 menit sama 1 menit. Oke. 1 menit. Bikin timernya. Kau usah takut kau cuma panik kau cuma. Paulus kau bangkitkan suruh hadapi saya. Yang memblokir itu yang cuma ada panik kamu. Udah bikin timer. Saya nggak ada blokir kamu. Saya nggak ada blokir. Saya tidak ada memblokir. Saya nggak ada blokir kau. Udah pakai timer. Biar aku buktikan kalau cuma ini penyesat memplesetkan ayat firman Tuhan. Memplesetkan firman Tuhan. Ayo pakai timer. Gurunda udah 1 menit baru aja kesini loh. Iya, 1 menit ya. Maaf. Tunggu. 1 menit. Biar ku buat gila orang ini. Iya. 1 menit. Ingat ucapanmu tadi, ingat ucapanmu. Allah sendiri yang datang menjadi manusia. Ingat ucapanmu tadi itu ya. Ya 1 menit ya. Jawabkan nanti bahasamu itu ya. Jawabkan bahasamu nanti itu. Siapa dulu nih? Gurunda. Saya duluan. Oke. Silakan. Saya moderator. Ya, silakan. Kamu mengatakan bahwa ketika saya membaca 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kamu ingin mengatakan bahwa sebelum datang dia adalah Tuhan, gitu? Saya juga datang sebagai manusia, Mikana. Paulus juga datang sebagai manusia. Maria juga datang sebagai manusia. Apakah berarti dia adalah Tuhan? Tidak. Ingat, kau mengatakan bahwa sebelum datang menjadi manusia dia adalah Allah. Kau belajar dulu. Di dalam pengakuan Yesus, dia di dalam Yohanes 5 nomor 42 apa yang dikatakan? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yesus bukan Allah. Yang maha berkehendak itu adalah Allah. Kalau Yesus adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, maka Yesus mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi dia katakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ayo. Sudah cukup. Oke, silakan. Cukup. Biar saya jawab. Ya, 2 Yohanes 1:7 ya. Siapa yang datang sebagai manusia? Siapa Yesus Kristus? Kristus itu dalam bahasa Yunani ya, dalam bahasa Indonesia adalah juru selamat. Dalam bahasa Ibrani Hamashiach ya, juru selamat. Karena Tuhan itu sendiri yang berfirman, Yesaya 43 ayat 10 sampai 13, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Akulah Tuhan, atau dalam bahasa Yunaninya tidak ada Kristus selain aku ya. Jadi 1 Yohanes 2:7
42, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Kalau Yesus bukan Kristus, ya, kalau dia bukan Bapa, tidak akan dibilang antikristus. Tetapi siapa yang menyangkal bahwa Yesus adalah Bapa maupun Anak, dia adalah antikristus. Jadi kalian itu menyangkal bahwa Allah itu sendiri telah datang sebagai manusia, yaitu di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Sang Firman itu adalah Allah. Di Yohanes 1 ayat 14, Sang Firman itu telah menjadi manusia, ya, sak egeneto, di mana di situ monogenes. Thank you, udah beres. No. Ya, Sang Allah itu sendiri yang datang sebagai manusia. Studi artikan Tuhan, studi artikan Tuhan, ngawur. Iya, silakan Guru dah. Jadi kamu bolak balik membaca data yang tidak sesuai dengan tulisannya. Guru Ndazuma. Iya, gimana? Guru Ndazuma sebentar, Guru Ndazuma. Iya, gimana? Izin. Iya, gimana? Iya, kenapa ada acara telepon apa? Ya, silakan Kakanda. Maksudnya? Ustadz Kainama. Iya. Assalamualaikum akhina, barakallahu fikum. Ini saya lagi punya tugas ini dari Yesus untuk meluruskan ini orang-orang yang ngamuk-ngamuk. Sebentar ya. Ya, silakan kakak. Nggak kedengaran, akhi Dinda, nggak kedengaran. Suara beliau nggak kedengaran. Oke, Satke, nanti langsung naik aja ke sini, kita lanjut ya. Masya Allah. Silakan Guru dah. Iya, dengarkan. Sebab banyak penyesat ini. Siapa penyesat ini? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Mau Yesus tadinya itu adalah malaikat, mau Yesus itu tadinya adalah ayam, pohon, EGP. Ini ukuran penyesat itu adalah tidak mengimani Yesus itu datang sebagai manusia. Oke, siapapun dia. Tapi dia sudah mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Artinya dia bukan Allah. Yang maha berkehendak itulah Allah. Kalau Yesus itu adalah Allah, maka dia akan mengatakan, aku datang atas kehendakku. Tapi dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada kamu, Mikana. Kalau kau bukan antikristus, ketika kamu ke gereja, kamu berdoa kepada Yesus itu sebagai manusia atau dia sebagai Tuhan? Jawab itu. Ketika kau gereja, kau berdoa kepada Yesus, Yesus itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Jawab. Cakep Guru. Nah, silakan Mikano. Ya, jadi sudah jelas tadi di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, Sang Firman itu maksudnya pemilik firman, ya. Dia adalah Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, karena kita bisa diselamatkan hanya melalui darah Kristus. Jadi kalau kamu tidak percaya bahwa dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu, ya. Dia siapa? Adalah Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri. Makanya antikristus itu adalah yang menyangkal bahwa Yesus adalah Bapa maupun Anak. Kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ya, sampai sekarang saya berdoa, dan sampai kapanpun saya akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memerintahkan Yohanes 16 ayat 26 bahwa kita harus berdoa di dalam namanya, jangan di dalam nama yang lain, ya. Kenapa Tuhan menyatakan aku tidak meminta bagimu kepada Bapa? Karena dia adalah Bapa itu sendiri. Ketika dia kembali ke surga, dia kembali kepada hakikatnya, karena dia adalah Allah yang maha hadir, Allah yang selalu menyertai kita. Amin. Haleluya. Nggak dijawab Guru. Yuk. Saya ulang pertanyaan saya. Kita sedang mencari penyesat dan antikristusnya, Mikana. Kamu yang antikristus. Saya kalau kamu nggak percaya Yesus adalah Bapa maupun Anak, kamu antikristus, penyesat. Kenapa nih motong-motong? Jangan nangis. Jangan nangis. Mikana, jangan nangis. Saya tidak nangis, saya justru kasihan sama kamu. Jangan nangis. Saya kasihan sama kamu, cuma di mana kamu selalu menyesatkan banyak umat. Oh, ini Roh Kudus menuntun lu untuk motong-motong waktu Guru ya. Sekarang kok kamu melanggar, Mikana? Kalau tidak ada pakai timer, gimana sih lu? Kamu minta timer. Iya. Tadi kan habis ngomong juga sejumlah juga ngomong. Ada. Sekarang kamu yang menangis. Ini kami hakim yang adil di sini. Nggak usah panik, cuma nggak usah panik. Saya panik dengan muridku. Mustahil. Dengarkan, Mikana. Dengarkan, Mikana. Iya,
Ya, lanjut, Bang di Tuhan. dalam kitabmu sendiri, Mikana, ini yang nulis siapa ya? Jelas sekali dikatakan tentang hakikat Tuhan itu. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yang bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Siapa itu? Yang tidak nampak, yang tidak terhampiri, siapa? Yesus. Nenek Lukiper. Yesus itu manusia biasa. Makanya antikristus itu adalah siapa? Yang tidak mengakui Yesus itu manusia, dan itu adalah kau, Mikana. Kamu adalah antikristus, kamu adalah penyesat yang tidak mengakui anak Maria itu adalah manusia, yang tidak mengakui Maria melahirkan manusia, yang tidak mengakui adik daripada Yakobus itu adalah manusia. Kamulah orangnya. Kamulah orang yang akan diusir oleh Yesus dalam Matius 7. Sebab antikristus adalah yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Umat Islam semua mengakui Yesus itu adalah datang sebagai manusia, bukan datang sebagai ayam. Belajar lagi. Masya Allah, cakap. Ya, Mikana silahkan dijawab. Butuh waktu dong, jangan 1 menit. Gak perlu. Kenapa Makanya kau takut kuasai cuma? Bible. Makanya Takut kuasai kau? Bible. Makanya kuasai Bible. Kau Juma. Kuasai Bible. Kau takut kali si Juma ini loh. Kenapa? Keringetan dong. Mikana Paulus kau gerah ya. panggil ke sini. Pendetamu kau suruh ke sini hadapi Bang Suma. Udah bisa waktu 3 menit. Ini pun tumbang dibikin Bang Zuma. Di dalam telekung lu ini panas ya, gerah ya, gerah dengar argumen Justru gurunya saya minta 3 menit biar saya jelasin. Apa yang bisa kau jelaskan? Nggak ada. kesepakatan Kenapa kamu Buktikan aja Yesus itu. takut? Buktikan Yesus itu Kenapa bukan kamu manusia. takut Buktikan. Juma? Kenapa kamu takut? Saya bukan jemaatmu, adindaku. Kenapa Saya takut ini kamu? gurumu. Karena Kalau di kamu tempatmu suka kau memplesetkan bisa. firman Tuhan. Kalau di tempatmu kau bisa nipu-nipu. Kenapa kamu nggak Di sini berani enggak? Juma? Di sini enggak? Kan saya sini di room kau berani. kalian, ini room Kamu muslim. datang. Yang Kamu diomongin datang. Alkitab, Kamu saya minta datang. waktu 3 menit Kamu juga. datang. Karena Kamu apa? datang Supaya dari bisa kuburmu mengimbangi suara si sendiri. Juma. Aku memang sengaja sampai dekat ke mulut supaya bisa mengimbangi suara si Juma. Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai Kau manusia. takut Siapa kau itu? Juma? Aku minta waktu 3 menit dong. Masa 1 menit. aku Jadi nggak ada bedanya sama seger-seger ya, gitu-gitu bahasanya. Silakan 1 menit. Bukan. Silakan Udah 1 dong, menit. 3 menit. 3 menit Silakan ya. 1 menit kau buktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Silakan. Mikana 1 menit itu bisa 200 kata loh. Masa lu tidak bisa menjelaskan Yesus dengan 200 kata? Aduh, oke. Ya, mulai ya. Ya, memang betul. Tuhan Yesus Kristus keilahiannya adalah cahaya yang tak terhampiri ya. Karena dia adalah Allah yang tak terhampiri, di mana kemahakuasaannya tidak akan pernah kita bisa lihat. Kalau dia datang dalam rupa keilahiannya, bumi ini hangus ya. Jangankan kamu, bumi ini hangus. Jadi keilahian Tuhan Yesus, kemahakuasaannya, kemuliaannya tidak akan pernah bisa kita lihat. Jadi supaya dia bisa kita lihat, dia datang dalam rupa manusia ya. Jadi antikristus itu adalah Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan kita. Kenapa kok kayaknya kejang-kejang ya? Lanjut. Kok takut banget sih? Lanjut. Ya itu saja, keilahian Tuhan Yesus tidak akan pernah bisa kita lihat. Jadi supaya kita tidak terbakar, tidak hangus, dia datang dalam rupa manusia. Di akhir zaman juga akan datang sebagai manusia, ya dalam rupa manusia, supaya kamu nggak hangus Juma, tapi kau akan dicampakkan juga ke neraka karena kau adalah antikristus yang menyangkal bahwa Yesus adalah Bapa maupun Anak. Haleluya. Jadi Habis. 3 menit itu minta 3 menit untuk dongeng gini doang. 4.800 dengar ya. Bapak Tadi di Mikana sini bilang pada kejang-kejang. antikristus adalah Tuhan itu sendiri. Recordnya kita tunggu. Silakan Gurunda. Antikristus adalah kau yang menyangkal bahwa Yesus adalah Bapa Lu yang maupun bilang Anak. itu, lu yang bilang. Ya silakan Gurunda. Cuma silakan, Mikana diam, silakan. Udah diam ya Mikana. Di dalam kitabmu sendiri dikatakan sama seperti Bapa memiliki hidup di dalam dirinya sendiri, begitu juga kemudian Yesus diberikan hidup. Jadi Bapa hidup sendiri, Yesus juga hidup sendiri. Tapi bedanya, Bapa itu maha hidup, Yesus hanya diberikan. Yesus kalau tidak diberikan hidup, mati. Karena di situ ada kata didomi. Yesus itu adalah manusia yang diberikan hidup supaya dia bisa hidup. Kalau dia tidak hidup, mati dia. Nah, sekarang
Kalau ada orang yang mengakui Yesus itu bukan manusia, dia antikristus. Sekarang saya tanya sama kamu Mikana, ini yang kedua kalinya. Kalau kamu ke gereja berdoa, kamu berdoa kepada Yesus yang manusia itu, yang kau anggap manusia, atau kamu menganggap dia Tuhan? Kau jawab itu. Kamu mengimani Yesus itu Tuhan, atau kamu mengimani dia manusia? Jawab. Thank you. Ya, Mikana ini belum dimulai ya. Lu jawab dulu baru lu jelasin yang lain. Lu jawab dulu itu. Silakan. Oh, boleh gitu ya. Oke, makasih. Jadi kenapa Tuhan menyatakan sama seperti Bapa memiliki hidup ya, begitu juga dengan anak. Itu dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah Bapa itu sendiri. Itu sama dengan ketika Tuhan Yesus menyatakan aku dan Bapa adalah satu. Dia mau dilempari orang Yahudi pakai batu karena menyatakan seperti itu. Artinya dia adalah Allah itu sendiri ya. Kemudian Yesus adalah Tuhan Allah dan Bapa. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Jadi Tuhan Yesus hanya 33 tahun, waktu yang singkat bagi Tuhan, hanya 1 detik sebenarnya bagi Tuhan, karena 1 juta tahun pun hanya 1 menit di hadapan Tuhan Yesus. Dia datang sebagai manusia hanya 33 tahun. Dia kembali kepada hakikatnya, dia adalah Tuhan Allah dan Bapa kita yang sangat baik, yang selalu mengasihi kita. Jadi saya berdoa kepada Tuhan Yesus adalah Allah yang di sorga, karena ketika ada berkumpul atau siapapun yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus, dia hadir karena dia adalah Allah yang maha hadir. Haleluya. Oke, nggak dijawab lagi ya. Gurunda gimana ya Gurunda ya? Ya udah dijawab, lanjut. bilang kau jawab, nggak jawab. Waduh. Nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya kan? Gurunda kan nanya kalau lu berdoa, lu Yesusnya nganggapnya sebagai apa? Itu dijawab, Bre. Nanti Gurunda ngulang. 2 Tesalonika 2 ayat 16, dia adalah Tuhan Allah dan Bapa. Kan saya sudah jawab, kamu bilang nggak jawab. Ya, saya Gimana berdoa sih gitu kamu ini? dong. Ketika lu berdoa, Ya, lu jawabnya saya berdoa kepada Bapa gitu yang loh. di surga yaitu Tuhan Yesus. Ya udah ya, kita lanjut ya. Gurunda silakan. Boleh, oke, baik. Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Berarti sudah ketahuan kan siapa antikristusnya? Udah ketahuan. Ia menganggap Yesus itu Tuhan, itulah antikristus. Kalau Anda mengatakan, oh sekarang dia Tuhan, dulu tidak memang, karena dia melepaskan kodratnya sebagai Tuhan. Baca 1 Korintus 15:24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa, sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan dan kekuasaan dan kekuatannya. Artinya pada tiba kesudahannya, Yesus akan menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Yesus tidak pernah menjadi Tuhan. Kekuasaan diserahkan kembali kepada Allah Bapa. 1 Korintus 15 nomor 24. Kamu sudah tahu dirimu antikristus, karena kamu mengimani manusia ini sebagai Tuhan. Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia, dan ternyata kamu mengimaninya sebagai Tuhan. Kamu antikristus. Demikian. Ya, haleluya. Jadi itu maksudnya ketika Tuhan datang dalam rupa manusia merendahkan dirinya, itu artinya dia kembali ke surga, karena kerajaan surga itu adalah Bapa itu sendiri yang memiliki. Jadi gitu maksudnya, bro. Nggak usah kamu menganggap di sini Yesus itu bukan Tuhan. Jadi kan dia datang merendahkan dirinya selama 33 tahun, ya. Jadi dalam rupa anak dia akan memberikan kita teladan supaya kita rendah hati. Nah, ketika dia kembali ke surga, kerajaan surga itu diserahkan kepada Bapa. Artinya dia adalah Bapa itu sendiri, brother. Haleluya. Jadi seperti itu, ya. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa kita, ya. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Jadi kalian tidak mengerti apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi nggak usah pelintir-pelintir ayat Alkitab. Ya, seperti itu. Masih ada 10 detik, silakan. Jawabannya. Oh, udah. Oh ya wes. Udah Mikana, saya ingetin Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 7 Mikana. Hoi. 2 Yohanes 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Lu comot-comot aja. Udah tunggu. Ini makanannya Gurunda ini. Silakan. Iya, tadi saya sudah jawab bahwa Allah itu sendiri yang datang sebagai manusia. Ya, ini dibahas. Dengarkan. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 24, di situ jelas ada bahasa yang mengatakan apa? Paradidomi. Paradidomi itu adalah penyerahan dari level rendah kepada yang lebih tinggi. Ini jelas. Kemudian tiba kesudahannya bila mana Yesus menyerahkan di paradidomi kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Yesus menyerahkan.
kekuasaan kepada Allah Bapa. Sementara ketika dia di bumi, dia berdoa kepada pribadi yang lain. Siapa pribadi yang lain itu? Bapa yang ada di surga, dia ada di bumi. Begitu dia kembali, dia serahkan semua penghakim kekuasaan. Di dalam Yohanes 5 nomor 27, dia diberi kuasa untuk menghakimi, sebab dia anak manusia. Kuasa menghakimi itu dikembalikan kepada yang empunya. Subhanallah. Jadi yang mengimani Yesus sebagai Tuhan, itu adalah antikristus. Sekali lagi pertanyaan saya, ketika kau ke gereja, kau berdoa Yesus dalam keadaan dia manusia atau dalam keadaan Tuhan? Jawab. Jawab, Mikana. Selamat datang di kebenaran. Ini yang ketiga kali loh, belum dijawab-jawab loh. Ya, jadi di situ maksudnya ya. Berarti kalau kamu mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, siapa dia kok menyerahkan kekuasaan itu kepada Allah Bapa? Harusnya kan harusnya yang Maha Kuasa itu dong yang menyerahkan kekuasaan. Tapi siapa tuh harus kok dia menyerahkan kemahakuasaan itu kepada Allah Bapa? Oi, 30 detik. Lanjut. Ya, udah nggak usah dilanjut itu. Oh ya, oke. Karena Yesus Kristus adalah Allah Bapa itu sendiri. Oke. Baik. Udah bingung mau ngapain? Dengarkan Mikana, dengarkan. Saya hargai jawabanmu karena memang kamu antikristus. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, kamu tidak dipanggil di sini Mikana karena kamu antikristus. Ini orang Israel yang dipanggil. Dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus Kristus dari Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus melakukan mujizat karena dia ditentukan oleh Allah sebagai manusia yang menjadi perantara. Masih mau aku datang besok. Manusia perantara yang diberi kuasa untuk melakukan tanda-tanda dan mukjizat. Artinya barang siapa yang mengimani bahwa manusia yang ditentukan sebagai perantara itu justru sebagai Tuhan itu sendiri, maka dia adalah antikristus sang penyesat. Jedar. Ini manusia ditentukan oleh Tuhan sendiri sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia. Dia hanya perantara, bukan Tuhan itu sendiri. Masih mau aku datang besok, Mikana? Muka ibes. Ya silakan Mikana. Kan minta 3 menit, 1 menit aja nggak sanggup ngabisin. Masa 3 menit? Sok-sok aneh, Mang. Jadi gini teman-teman kalau ya. di bahasa aslinya itu, kalau di bahasa aslinya itu bukan Tuhan Yesus perantara, artinya dia datang dalam rupa manusia di mana mujizat-mujizat itu keilahiannya yang melakukan itu. Haleluya. Sudah. Iya. Sudah, oke. Berarti waktu saya 1 menit lebih. Nah sekarang, kalau kau membantah seperti itu dengan asumsi gereja, coba kau baca kitabmu sendiri dalam Yohanes 5 nomor 36. Ini kesaksian Yesus, bukan kesaksian gereja antikristus, bukan. Kamu antikristus, dengarkan, saya bacakan ini. Yesus yang bersaksi, bukan penyesat yang bersaksi. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian antikristus, yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, apalagi kesaksian Anda sebagai antikristus, bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itulah yang kukerjakan sekarang, dan pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Kesaksian Yesus bahwa segala mujizat pekerjaan yang dia lakukan, kekuatan yang dilakukan, justru pekerjaan itu yang bersaksi bahwa dirinya hanya utusan Tuhan. Masih mau aku datang besok? Oke, cukup. Saya jawab ya. Masih mau datang besok kan? Selamanya aku cinta Tuhan Yesus. Ya oke. Jadi kenapa Tuhan Yesus menyatakan seperti itu? Karena dia sedang datang dalam rupa manusia merendahkan dirinya. Karena ini nggak kondusif pada saat saya menjelaskan ini. Tunggu. Timernya jangan di itu dulu. Timernya jangan dilanjutin. Bentar. Gua reset.
teman-teman kelihatan banget ya kalau si Juma ini dia itu kepanasan pada saat saya. Bukan, lu lucu. Hargai Ayo, ini dong, 1 menit. masa kamu ke ibu-ibu. Bentar, kamu sabar. Aduh, lagi menjelaskan ketawa-ketawa. Aduh, dosa kejang-kejang Juma. Justru yang kamu lakukan ini semakin banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus ya. Haleluya. Ini seminggu udah 25 orang syahadat di room ini loh. Aduh, udah nggak usah kamu framing, nggak usah kamu standar ganda di sini. Ya, makin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus. Makanya si Juma ini sampai dia berusaha mempersiapkan firman Tuhan ya. Oke, jadi saya jawab yang tadi. Nah, kalau Bapak menyerahkan ya kepada Tuhan Yesus, berarti Bapak nggak bisa, seakan-akan Bapak nggak bisa melakukan pekerjaan itu. Di situ artinya bahwa dia adalah Bapa itu sendiri yang datang dalam rupa manusia, di mana dia adalah dia menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri, ya. Makanya kalau kita baca di ayat selanjutnya, di situ Tuhan menyatakan kepada ahli-ahli Taurat, kamu menyelidiki kitab-kitab suci untuk mendapatkan hidup kekal, tapi kamu nggak mau datang mendapatkan hidup kekal itu kepadaku, karena kitab suci itu menceritakan atau menuliskan tentang Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Yahweh itu sendiri yang memberikan hidup kekal kepada umat manusia. Tapi si Juma dan si di sini mengeraskan hati, tidak mau mendapatkan hidup kekal itu. Makanya kalian akan mati dalam dosa-dosa kalian karena kalian tidak percaya bahwa Yesus adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Jadi di sini Tuhan Yesus menyatakan dia menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri, karena pekerjaan Bapa yang dilakukannya itu adalah pekerjaan Allah itu sendiri. Karena apa? Karena dia adalah Allah itu sendiri yang bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu. Karena hanya Allah yang bisa melakukan pekerjaan itu, tidak ada yang sendiri. lain. Oke, siap ya. Haleluya. Sendiri disebutkan 17 kali dalam 1 menit. Silakan Gurunda. Allahu Akbar. Jadi Tuhan yang benar di dalam 2 Tawarik 6:18 dan juga 1 Raja-Raja 8:27 mengatakan, benarkah Allah hendak datang diam bersama dengan manusia di atas muka bumi? Dijawab sendiri, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, apalagi rumah ini, apalagi rahim Maria, apalagi kandang binatang. Enak aja tuh menganggap Tuhan datang dari manusia. Ilmu dari mana itu? Di dalam Yohanes 8, Yesus mengatakan, aku tidak menghakimi seorang pun, dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu betul, karena aku tidak seorang diri, sebab aku bersama dengan Bapa. Bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi sudah lebih, sudah sah. Dua saksi sudah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Bapa yang bersaksi tentang aku. Berapa saksi? 2. Berapa hakikat di sana? 2. Berapa pribadi di sana? 2. Di mana kau katakan 1? Ini Yesus yang mengatakan. Jadi antikristus itu adalah Mikana. Lanjut. Ya, kenapa Tuhan menyatakan seperti itu? Supaya orang Yahudi percaya bahwa dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, karena Tuhan itu sendiri yang berjanji bahwa dia akan datang ya sebagai manusia untuk menjadi juru selamat bagi kita. Di mana nubuatan itu di Yesaya 9 ayat 6, bahwa seorang putra telah lahir bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut Penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi kalau Tuhan itu datang dalam keadaan keilahiannya, jangankan kamu Juma atau semua kalian di sini yang hangus, bumi ini aja hangus. Tetapi supaya bumi tidak hangus, dia datang dalam rupa manusia. Makanya di Yohanes 1 ayat 14, Sang Firman atau pemilik firman atau Allah itu sendiri datang menjadi daging dalam rupa manusia, supaya rahim Bunda Maria bisa menampungnya, atau supaya dia bisa bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya, dan tidak ada yang bisa datang ke surga tanpa melalui Tuhan Yesus, yaitu di Yohanes 14 ayat 6. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang maha besar. Segede apa tuh rahim Maria tuh? Bisa nampung Tuhan. Sekarang pertanyaan pertama kamu tidak jawab. Sebagai antikristus saya ingin uji kamu. Di dalam kitabmu dikatakan, hari ini telah lahir bagimu, sebagaimana yang kamu baca tadi, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yang lahir ini Tuhan atau apa? Mikana, jawab. Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yohanes 1 ayat 14, Sang Firman atau pemilik firman Allah itu sendiri menjadi daging, datang dalam rupa manusia. Kenapa dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, kalau dia sendiri yang datang? Supaya orang Israel percaya bahwa dia adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Makanya Tuhan berfirman, Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia pencipta atau dia Mesias? Dia adalah pencipta langit dan bumi, tidak ada yang mendampingi dia. Yesaya 44 ayat 24. Mana dalilnya Yesus pencipta langit dan bumi?
Yohanes 1 ayat 1, Yesus Kristus adalah sang firman, pemilik firman, sang logos Allah itu sendiri. Makanya segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Yesaya 44 ayat 24, Tuhan Yesus lah yang menciptakan manusia, yang membentuk manusia. Itu kata siapa dalam Yohanes yang kamu baca barusan? Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah yang Maha Kudus, yang diilhamkan melalui Roh Kudus yang dikasih. Itu kitabnya Yahudi. Yang saya tanya dalam Yohanes 2 yang kau sebutkan tadi, siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan bahwa Yesus itu dalam dia? Yohanes itu orang Yahudi. Saya tanya, Yohanes itu orang Yahudi. Siapa yang mengatakan di dalam dialah segala sesuatu diciptakan? Siapa mengatakan begitu? Itu firman Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes, kepada rasul-rasulnya. Inilah yang saya katakan, kami itu antikristus. Yesus tidak pernah mengatakan usah itu. panik. Kamu jangan jadi penipu di sini. Kamu yang penipu, kamu yang memplesetkan firman Tuhan cuma. Kamu yang memplesetkan. Kejadian sampai Wahyu itu firman Tuhan Yesus. Karena segala tulisan yang diilhamkan bermanfaat untuk mengajar, untuk menegur kesalahan, untuk memperbaiki hidupmu. Jadi kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Ya ampun. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ya ampun, ya Allah. Sudahlah Juma, bertobatlah kau Juma. Sekarang saya ulang lagi. Yesus datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Datang menjadi manusia, datang dalam rupa manusia. Saya sudah jelaskan Juma dari tadi. Kalau dia datang dalam keilahiannya, jangankan kamu yang hangus, bumi ini hangus. Bagimu juru selamat, yaitu Tuhan. Tuhan atau manusia? Tuhan atau manusia? Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Mana di dalilnya bahwa Tuhan tadi saya sudah jawab Yohanes 1 ayat 14. Mana dalilnya? Oke, saya baca ya. Tuhan datang dalam rupa manusia. Saya baca. Mana? Ya. Dan sang firman itu telah menjadi daging. Sang firman itu siapa? Allah itu sendiri. Di mana dituliskan sang firman? Pemilik itu sendiri. Saya tanya, di mana tertulis sang firman? Tidak dikatakan sang firman. Di situ hanya dikatakan firman. Dalam bahasa aslinya hologos, sang firman. Iya, dikatakan hologos, tetapi kalau dikatakan hologos itu adalah Yesus itu sendiri. Oh, itu sang. Dengar. Kalau dikatakan bahwa dia adalah sang firman itu sendiri, kenapa Yesus masih menerima firman? Di situ kita harus lihat dulu bahasa aslinya adalah remata. Remata itu kehendak. Karena kehendak Allah itu telah dinyatakan kepada semua manusia bahwa keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Ini yang disebut sang firman adalah dia yang maha berkehendak, betul? Sang firman adalah Tuhan Yesus. Saya tanya, yang disebut sang firman adalah dia yang maha berkehendak, betul? Ya, betul, dialah Tuhan Yesus. Nah, yang datang menjadi manusia adalah sang yang berkehendak, betul? Ya, sang firman itu sendiri. Ya, oke. Kenapa Yesus dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Bukankah dia adalah sang firman? Karena ketika itu dia datang dalam rupa manusia, hukum yang sudah ditetapkan, dia tidak boleh melanggarnya. Jadi manusia ini kan sang firman, betul? Sang firman yang telah datang menjadi manusia, ketika dia menjadi manusia, dia tidak bisa melanggar hukumnya yang telah dia tetapkan dari kejadian sampai Matius. Sang firman, dengarkan penyesat. Kenapa sang firman tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Karena dia datang dalam rupa manusia, dia tidak boleh melanggar ketetapan yang dia buat di kejadian sampai Matius. Katanya dia sang firman. Kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Karena kejadian sampai Wahyu adalah hukum Tuhan Yesus yang sudah ditetapkan. Ketika dia datang dalam rupa manusia, dia harus taat dalam rupa anak. Supaya kita mencontoh teladan Tuhan Yesus, bahwa kita harus taat seperti Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan saya. Ketika kamu mengatakan yang datang sebagai manusia itu adalah sang firman, sang firman dalam keadaan manusia, apakah masih ada sang firman dalam keadaan lain? Sang firman atau keilahian Tuhan Yesus melingkupi segala sesuatu. Di mana dalilnya keilahian Yesus? Tentang keilahian Yesus tertulis di mana? Ya, makanya ketika ada peristiwa baptis, kenapa ada dari surga? Kenapa ada Roh Kudus dalam berupa merpati? Karena keilahian Tuhan Yesus tidak terbatas. Dia adalah Allah yang maha hadir. Antikristus, dari tadi kamu menarasikan Yesus itu adalah Tuhan, sementara Yesus itu datang sebagai manusia. Kamu menarasikan dia Tuhan. Di mana sisi keilahian Yesus yang pernah Yesus ajarkan? Di mana? Keilahiannya melingkupi segala sesuatu, ada di surga, ada di bumi, ada di mana-mana. Di mana dalilnya Yesus mengakui itu? Tuhan Yesus berfirman di Yohanes
Aduh, Gini kamu loh, jangan potong-potong gini dulu. loh, gini loh. Kalau Yesus nggak ngomong ya jangan difitnah, jangan difitnah. Inilah yang saya katakan, kamu itu antikristus Gimana sang difitnah? penyesat. Udah, nggak usah kalian panas. Semua jawaban kalian bisa saya jawab semua. Kamu berkata-kata. Nggak usah kalian tidak plesetkan berdasarkan firman Tuhan. pengakuan Yesus. Sebenarnya harusnya kamu itu yang dilantik jadi sang firman. Dari perbuatannya yang membangkitkan orang mati, kuasa itu berasal dari dirinya sendiri, menunjukkan dia Tuhan yang Maha Kuasa. Keilahiannya itu melingkupi segala sesuatu. Apa dari diriku sendiri. Tadi saya sudah jelasin itu tentang hukum yang sudah ditetapkan dari Kejadian sampai Wahyu. Ketika datang dalam rupa manusia, dia tidak bisa ada melanggar itu. kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Semua pekerjaan yang aku lakukan, kekuatan, tanda-tanda, mujizat, pekerjaan yang aku lakukan, itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang mengutus aku. Sudah saya jelaskan tadi berulang-ulang, Saya bolak-balik tidak butuh penjelasan. Saya butuh pengakuan Yesusnya, bukan penjelasan kamu. Di mana Yesus mengakui? Bolak-balik ke situ, Di mana Yesus mengakui? Di mana Yesus mengakui bahwa dia? Fitnah di mana? Iya, apa yang lo omongin Yesus nggak pernah ngomong. Yang kita minta Yesusnya yang mengaku, bukan antikristus yang mengaku, tapi Yesusnya. Nah, dari Kejadian sampai Wahyu, semua Tuhan Yesus berfirman, dia adalah Allah itu sendiri. Di mana? Di mana itu? Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa? Allah Bapa itu sendiri. Allah Bapa itu sendiri. Bapa itu sendiri. Allah Bapa itu sendiri. Coba baca ayat sebelumnya. Coba baca ayat sebelumnya. Ini kayaknya kita bohong-bohong. Kita harus buka ini. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Baca semua Yohanes 8. Yohanes pasal 8 kalian baca semuanya. Di situ Yohanes membicarakan tentang Bapa. Oke, saya baca. Padahal tadi saya sudah membacakan kamu. Kamu baca mulai. Kamu baca mulai dari ayat 12 sampai 24 atau sampai 27. Dengarkan antikristus. Tadi di Yohanes 8 Yesus sendiri mengatakan, "Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri." Itu artinya dia menyamakan diri dengan Allah Bapa itu sendiri, karena hakim adil itu adalah Allah Bapa. Sehingga Tuhan Yesus menyatakan dirinya dia adalah Bapa itu sendiri. Gimana sih kalau orang normal ketika ada yang ngomong aku tidak seorang diri, artinya Tuhan Yesus disalib. Makanya Tuhan Yesus disalib karena dia mengaku adalah Allah itu sendiri. Antikristus, dengarkan. Makanya baca satu pasal itu, jangan dicomot-comot ayatnya. Dengarkan. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang manusia pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Ini berapa hakikat di sini? Itu dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah Bapa itu sendiri, karena dia hakim adil. Tidak ada dua hakikat di situ. Situ satu hakikat, artinya dia menyamakan diri dengan Allah Bapa. Dia menyamakan diri dengan Allah Bapa karena hakim adil. Itu adalah Allah Bapa. Nggak usah panik, nggak usah panik. Iya, saya ngerti. Di situ maksudnya dia adalah Allah Bapa sendiri yang menyamakan dirinya dengan Bapa. Dengarkan. Dia dengarkan teman-teman yang dibawa, dengarkan. Mikana mengatakan bahwa
Tuhan Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah Bapa itu sendiri, karena hakim adil itu adalah Allah Bapa. Kenapa Tuhan Yesus menjadi hakim adil? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Mikana, pada saat Yesus mengatakan sebab aku tidak seorang diri, kau menganggap dia Tuhan kan di sini? Iya, dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah itu. Sudah terjawab. Penyesat itu adalah mereka yang datang tidak menganggap itu Yesus datang sebagai manusia. Menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Udah selesai. Sudah tamat. Kamu tamat. Mikana, kamu sudah tamat. Kamu menganggap Yesus datang sebagai Tuhan. Jedar, mampus sudah dia kau. Tuhan yang datang dalam rupa manusia, Juma. Bertobatlah semua, bertobat kau, saudaraku, bertobat. Tadi kamu ketika kamu membaca di dalam Yohanes 8:15, bertobatlah, kamu sudah terlalu banyak jiwa-jiwa yang kau sesatkan. Sudah terlalu banyak jiwa-jiwa kau sesatkan, Juma. Sudah tamat ini, sudah tamat. Ketika kamu mengatakan dia sedang menyamakan dirinya. Iya, menyamakan artinya Allah itu sendiri. Berarti kamu menganggap Yesus artinya pada dia saat itu Allah itu adalah sendiri Tuhan. yang datang dalam rupa manusia. Berarti kamu ketika dia menganggap datang Yesus dalam itu rupa Tuhan. manusia, keilahiannya tidak pernah kosong, Juma. Berarti kamu menganggap dia Tuhan pada saat itu. Bukan menganggap, memang dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Udah selesai. Teman-teman, ya, memang udah selesai lah. Aku persetkan firman Tuhan dan saya luruskan di sini. Selesai. Dan kalian orang-orang yang cerdas baca Alkitab, teman-teman, supaya jangan banyak lagi jiwa-jiwa yang disesatkan oleh Cuma. Dia sudah mengakui bahwa dia mempelesetkan firman Tuhan. Tidak datang sebagai manusia. Bertobat, Juma, mumpung masih ada waktu. Tuhan itu sendiri. Masih ada waktu, Juma. Alhamdulillah. Dia sudah mengakui bahwa Yesus itu dalam rupa manusia. Tuhan itu sendiri. Sekarang dia tarik lagi dudanya, dijilat lagi dudanya. Bahwa dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Tadi ketika dia katakan Tuhan yang datang dalam rupa manusia, Juma. Dirinya sebagai Tuhan. Masya Allah. Tuhan yang datang dalam rupa manusia, Juma. Besok kita akan panen, akan banyak yang minta disyahadatkan. Malam ini melalui Mikana, dia mewakili agama Kristen dengan mengatakan justru Yesus itu akan adalah banyak Tuhan jiwa-jiwa datang pada Tuhan Yesus karena kau suka mempelesetkan firman Tuhan, Juma. Menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Menurut Mikana, artinya dia adalah Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia, bahwa dirinya adalah Bapa, adalah Tuhan itu sendiri. Berarti status Yesus pada saat itu adalah Tuhan, bukan manusia. Sebab Tuhan bukan manusia dan bukan dia anak adalah manusia. Tuhan yang datang dalam rupa manusia, Juma. La haula wala quwata bertobatlah illa kalian, billah. Juma. Ini tipek ini Kristus. 1 Yohanes 4 nomor 2 di tipek aja. Udah tamat, Juma, ya tamat, Juma. Udah nggak bisa, Juma. Sudah terbukti malam ini. Ini tipek. Aduh, selesai. Udah cukup lah ya, Juma. Terima kasih ya semuanya. Jadi silakan. Udah setengah 12. Mau tidur belum? Mau istirahat? Gua mau Antikristus. Mikana 3, 4, 5, 6, 7. Melawan 7 bapak-bapak ya. Ini kita cuma Antikristus. Terima kasih ya Bang Juma. Mikana dan semua kalian di sini. Menyembah manusia, Mikana. Kamu sudah melantiana Maria menjadi Tuhan. Tepuk tangan dulu. Semua tepuk tangan, semua. Tepuk tangan. Masya Allah. Membuktikan dirinya antikristus, Mikana datang ke sini membuktikan dirinya sebagai antikristus. Poinnya, sahabat-sahabat, poinnya, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dengarkan poinnya, dengarkan. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian berapa orang? Berapa orang? 2 orang. 2 orang. Tapi ternyata oleh Mikana 2 orang dia
mengatakan cukup satu orang, dialah Bapa itu sendiri. Dengan kata lain, dia tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Benarlah apa yang dikatakan oleh pembina API, Apologet Islam Indonesia, bahwa Kristen itu dengan mulutnya mengaku Yesus itu manusia, tapi sebenarnya dalam hati dan pikirannya serta imannya, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Alhamdulillah, malam ini kita sudah buktikan antikristus itu adalah Kristen itu sendiri. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, sebentar. Mengaku Yesus Tuhan ditabrakin ke 1 Yohanes 4 nomor 2. Terdiam dia. Oke, sebentar teman-teman. Oke, begini ya. Inilah Mikana ketika mulai viewersnya sudah mulai turun dan dia kebingungan harus seperti apa karena kemarin mereka punya teman yaitu yang kemarin yang nggak dibayar itu, pada akhirnya mereka pecah dan sekarang viewersnya turun. Beginilah caranya, dia harus mabok dulu, habis itu naik ke room Islam untuk apa? Untuk memberanikan diri. Untuk memberikan diri biar apa? Menarik viewers. Dan ingat, untuk saudara-saudara Islam yang ada di bawah, kalau kalian Bani API, jangan pernah meramaikan komal dia. Ingat ya, dengarkanlah kegabrulan dia. Ada 5, 6, 7 pertanyaan tidak pernah dijawab sama sekali. Dan kalian juga yang meramaikan komal dia. Bukan siapa-siapa, tapi kalian juga. Karena apa? Kalian penasaran, kalian pengen kepo, kalian pengen lihat, cuman datang menghujat ke dalam sana. Itu nggak perlu teman-teman, jangan. Karena apa? Jangan pernah membuat kontennya jadi viral karena kalian juga. Contoh, untuk setiap uploadan video apa segala macam ketika mereka memframing Bang Zuma, ketika memframing kita, tidak usah dikomen. Jangan, karena apa? Seburuk-buruknya komen itu bisa menambah viewers. Oke teman-teman? Saya sebagai sebagai kombantrin divisi media sosial, nggak usah saya sebagai kombantrin, komandan Bani Taiping, yang mohon kepada kalian semua teman-teman API tidak perlu benar, sumpah demi apapun. Karena apa? Di sini Bang Zuma sudah membuktikan seberapa besar kebenaran yang ada. Tapi kalian juga yang meramaikan dia dengan cara apa? Wah, apa lu Mikana ngapain buang-buang waktu? Apakah kita bisa mendapatkan pahala ketika kita menghujat dia di VT-nya apa segala macam? Gak perlu teman-teman ya. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Jangan pernah menaikkan viewers mereka dengan niat kalian untuk menjelaskan di komentar-komentar di VT-nya. Tidak perlu. Kalau bisa di-unfollow. Kalau mau pinter, kalau mau cerdas, ikuti Bang Zuma. Dimanapun Bang Zuma ada, ikuti aja. Sama gue juga nggak apa-apa. Gue kalau habis ini gue buka komal. Ya Ikhwan, ya ini aku negetin aja ya. Ini 7.000 ya. 7.000. Dikit-dikit satu yang dikit. lucu gini. Ya. Minta 3 menit, 1 menit aja nggak sanggup ngabisin. Udah, intinya begitu teman-teman. Kita tadi. Minta 3 menit, 1 menit pun tak sanggup. Mohon maaf sebelumnya. Ini mumpung ini ya. Tunggu dikit-dikit. Ini mumpung mumpung lagi ramai di sini. Ini 6.900. Aku yakin 3/4-nya itu adalah datang dari Muslim yang doyannya itu nongkrong di room Mikana. Tinggalkan Ikhwan. Tinggalkan. Betul. Nongkrongnya tuh di room Muslim. Di room Muslim. Gitu. Karena lihat Mikana kepanasan, viewer Gurunda 4.000, viewer kita 4.000, dia kepanasan akhirnya mesti ke sini. Gitu loh Ikhwan bisa bilang. Maksudnya. Jadi apa? Kalian juga yang menaikkan viewers dia, kalian juga yang menghujat dia. Enggak perlu mau hujat, mau apapun itu, mau membuli, tapi itu namanya menaikkan viewers dan itu menguntungkan buat dia. Menguntungkan buat dia. Siapa yang menguntungkan? Kalian mau menguntungkan dia. Itu aja pertanyaannya. Jadi makanya di unfollow aja, tidak penting. Kalau mau menyerap ilmu, mau menjadi bagian dari API, kejarlah Bang Zuma. Bang Zuma ada di mana? Insya Allah Bang Zuma selalu 12 jam di Komal, hanya terpotong sholat. Kalian bisa menyimak itu, pasti selalu ada. Dan apa-apa, ada Bang Ariesto, ada Bang Para Istar, ada Bang Sugi, astagfirullahaladzim, ada Ustadz Sugi, ada Dokter Akal, ada sahabat Bang Zuma, ada Arasid yang paling ganteng nomor 2 setelah Bang Zuma di API, ada ada pokoknya banyak, ada juga banyak lah semua komal komisa, ada Unirifa, ada Andre, ada Bang Umar, ada siapa lagi, pokoknya semua itu meramaikan mereka.
Intinya gitu, ramaikan, dukung, jadilah Bani IP yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk apa? Untuk jayalah Indonesiaku, jayalah Tuhanku. Allahu Akbar. Salam satu Tuhan. Tepuk tangan dulu. Ya Ikhwan, aku tekanin lagi ya. Aku tekanin lagi di sini. Di sini pedas ya, di sini pedas ya. Mereka, para tritung penghujat dan para penyesat itu minoritas. Perhatikan, itu minoritas. Tanpa Islam, viewer cuma 200. Karena kita jadinya sampai 3.000. Makanya nongkrongnya di Muslim. Itu pintaku kepada kalian, wahai ikhwani fisabilillah. Gurunda mungkin atau Bang Ariesto, Ustaz Sugi. Sebentar dulu. Ya, ini ada 6,2. Jangan lupa follow akun saya, teman-teman. Ya, thank you. Lanjut. Ya, aku nambah dikit. Jadi tadi aku dengar juga Pak Bom ya, lagi kejang-kejang. Mereka menanyakan, mengapa Bang Zuma ini kok beda sendiri, dibilang. Kok bisa rame? Kok bisa orang begitu semangat gitu kalau mendengarkan Bang Zuma ini kalau lagi ngomong. Jadi Pak Bom menghimbau jangan ada lagi ya oten-oten yang diskusi. Dia bilang kita yang babak belur terus. Ya, dari kemarin mereka tunjukkan ya itu mualaf-mualaf. Mereka juga mengatakan ini tak mualaf benaran atau mualaf palsu dan sebagainya lah, memframing bahwa itu nggak mungkin lah. Ya mereka bilang nggak mungkin. Dari zaman YouTube dulu nggak sebanyak itu. Tiba-tiba kok di zaman TikTok ini setiap hari ada yang mualaf. Jadi mereka mempertanyakan hal itu. Ya ini menunjukkan bahwa mereka panik, menunjukkan bahwa mereka tuh kebingungan ya melihat kok TikTok ini dampaknya luar biasa sekali. Dan kita harus akui gitu, karena jangkauan TikTok agak berbeda dengan di YouTube ya. Kalau di YouTube ini kan bisa dibilang yang menonton tuh karena memang sudah subscribe atau memang mereka suka menonton diskusi. Tapi TikTok ini kan karena FYP, karena di tap terus ini sama teman-teman, sehingga orang scroll mau nggak mau lihat gitu kan. Begitu lihat apaan ini, kok rame yang nonton, tertarik lah. Ya tertarik lah, bahkan Bunda Korla ya, banyak orang-orang yang jadi tertarik juga, sehingga ini membuat banyak yang awam-awam ini melihat kan, termasuk saudara-saudara Kristen kita yang awam jadi menonton dan memerhatikan, sehingga ya banjir mualaf itu pasti terjadi karena banyak yang awam-awam yang memang nggak tahu gitu ya. Apalagi setelah lihat Mikana babak belur ya, setelah melihat bahwa Mikana pun bingung Tuhannya siapa gitu, bapaknya jadi Tuhan. Bayangkan betapa sesatnya gitu ya. Yesus itu Bapa, Yesus itu ya adalah Tuhan dia sendiri yang lahir, Bapak yang nanti kita bilang terlalu banyak, ngamuk-ngamuk pula mereka ya. Jadi ini satu kemenangan luar biasa, tapi ya kita juga jangan terlalu euforia, masih banyak PR, dan saya yakin ya dengan gerakan-gerakan yang dibuat oleh teman-teman semua ini akan membuat orang-orang semakin sadar mana yang benar, mana yang pura-pura benar ya, karena banyak yang pura-pura benar di luar sana. Oke, sekian, lanjut yang lain. Mantap. Oke, sebelum saya turun close statement dulu untuk dikasih ruang buat oten-oten yang mau naik, yang mau berusaha untuk hancur di atas karena diratakan dengan Bang Zuma. Kayaknya buka live baru aja deh kayaknya. Iya, gua mau ini udah cantik banget ini closingnya ini. Ini gue mau turun juga. Saya boleh ya penutup juga nanti ya. Iya betul. Statement saya terakhir adalah saya seorang bapak tidak pernah menyatu dengan anak. Sebagai seorang bapak, kalau saya nete gantian nama anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian ya rumahnya. Gak bisa sekaligus ya. Iya udah nggak usah di ini. Udah itu statement gue udah. Tunggu anak tidur dulu. Saya closing ya teman-teman. Bang Zuma nggak boleh closing ya, nggak boleh. Masalahnya nanti ada yang bersyahadat lagi ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa iskala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqul ma laysa li bihaqqa in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Dari ayat ini
para sahabat, Allah kemudian menerangkan, wahai Isa, putranya Maryam, engkau kaya mengajarkan kepada mereka orang-orang kafir ini agar menjadikan kau kaya mengatakan kepada mereka, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain daripada Allah. Apa kata Nabi Isa? Para sahabat sekalian, Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku, engkau pasti mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui atas segala sesuatu yang gaib. Lalu kemudian di ayat selanjutnya mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Nabi Isa kemudian melanjutkan perkataannya, aku tidak pernah mengatakan kepada orang-orang kafir itu ya Allah, kecuali apa yang kau perintahkan kepada aku untuk aku katakan dan aku sampaikan, yaitu bahwa sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang menjadi saksi dan mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Malam ini para sahabat, kita didatangi oleh seorang teman, saudara sebangsa dan setanah air bernama Mikana, mencoba untuk mempraktikkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat keempat. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka, dia Mikana, ingin menipu Allah dan menipu kita orang-orang yang beriman, padahal sesungguhnya Mikana hanyalah menipu dirinya sendiri. Subhanallah. Dia mengatakan Yesus itu adalah manusia yang datang, dia itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Kita tunjukkan, kita giring dia kepada data yang ada dalam kitabnya sendiri. Masya Allah, sampai kepada data Yohanes 8. Ternyata mulutnya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Di tengah perjalanan Yesus berkhutbah kepada Bani Israel. Ketika dia datang kepada Bukit Zaitun, di situ kemudian dia berkata, aku tidak menghakimi seorang manusia pun, dan jikalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa mengatakan, dua saksi adalah sah, akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Allah Azza wa Jalla yang bersaksi dengan aku, dua sah. Siang dengar jelas. Tapi Mikana mengatakan Yesus di situ sedang ingin menyamakan dirinya dengan Allah Bapa. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dia ingin menipu Allah. Dia menipu Allah. Dia sedang menipu Allah dan juga sedang menipu kita. Tapi sesungguhnya kata Allah, dia tidak menipu kalian, dia tidak menipu Allah, tetapi dia menipu dirinya sendiri. Tapi dia tidak sadar. Kita sahabat-sahabat, terima kasih atas kebersamaannya, para dewan guru saya yang ada di sini. Ada adik saya yang banyak memberikan literasi ilmu yang sangat bermanfaat, dan juga kepada saudara Kafaro, mudah-mudahan nanti nama Anda bisa berubah dari jadi Kafaro menjadi Muslim. Ya, insya Allah kalau Anda menggunakan akal, sepanjang dialog Anda sudah membuktikan orang yang siang malam kemudian mengajarkan Yesus itu manusia, Yesus itu adalah Allah, malam ini tumbang di depan kamu. Kalau kamu masih mengikuti jejaknya dia,
saya dan teman-teman saya tidak bertanggung jawab. Sekira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya Adinda Guru Sugi, Adinda Kelvin, Adinda Jonathan, Dr. Angkal, Julius, dan juga Adinda Aresto sebagai penggerak yang menjadi tulang daripada pergerakan api. Thank you. Dan juga para laskar-laskar api yang ada di bawah. Dan juga host yang semakin hari semakin lihai ku tengok membuka cakrawala berpikir dari tamu-tamu yang ada di Komalnya, dan juga saudara-saudara yang ada di Zulkifli Mabas dan channel-channel yang menyiarkan acara ini. Antum luar biasa. Saya mendoakan antum semua, baik yang ada di Komal ini maupun yang ada di channel maupun yang laskar di bawah di typing TikTok. Saya doakan kiranya Allah memudahkan semua urusan-urusan antum semua, memberikan kepulihan atas penyakit yang antum alami, memberikan kepulihan ekonomi yang antum rasakan, dan kemudian memudahkan semua urusan-urusan antum, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, membahagiakan antum bersama dengan keluarga, dan mempertemukan kita oleh Allah nanti di yaumil akhir, masuk ke dalam jannahnya bersama-sama. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panglima kami. Luar biasa. Nah, jadi teman-teman, ya ini karena saya live-kan juga di G Media Channel. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Yang benar itu datang dari Allah, yang tidak benar itu datang dari diri dan kekurangan kami pribadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Trion Slayer Comment Center. Tanggapannya melihat bagaimana Mikana terguncang. Siapa? Itu si Kafaro tadi. Hilang, langsung hilang. Guncang dia berarti. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Resto. Dan yang di Trion Slayer Comment Center garis terdepanku, itulah ya kita menikmati bagaimana Gurunda meratakan habis syubhat dan fitnah yang dibuat oleh Mikana kepada iman dari Nabi yang kita cintai Isa alaihissalam, yang namanya diplesetkan menjadi nama Yunani yaitu Yesus. Aduh, barakallahu fiik Gurunda, semoga Allah azza wa jalla selalu meridhoi dan memudahkan segala perjuanganmu terhadap agama yang Allah ridhoi ini. Amin amin Allahumma amin. Dan jargon dari Korea seperti biasa, ikhwan fisabilillah, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menikahkan para syuhada dengan 72 bidadari, dan Tuhan yang berhala adalah Tuhan yang mengawini manusianya sendiri. Jangan sampai kita tersesatkan ke sana. Nauzubillahi min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga saya di channel, bentar sedikit dong. Demikian juga saudaraku sekalian ya, yang ada di Sugi Kristologi maupun yang ada di Salam Akal Sehat. Tadi ada yang luput dari pengamatan Bang Zuma, yaitu ketika Mikana mengatakan Kristus diartikan Tuhan. Ini luput ya. Ini jelas pemelesetan yang dilakukan oleh Mikana. Sejak kapan Kristus artinya Tuhan? Kristus itu adalah orang yang diurapi, ya, orang yang diurapi atau Mesias itu adalah utusan Tuhan, tapi dipelesetkan oleh Mikana sebagai Tuhan. Beginilah saudaraku sekalian, tanpa tipu-tipu agama mereka tidak laku. Oke? Yang di channel Sugi Kristologi maupun yang ada di Salam Akal Sehat, saya tutup perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaat yang bisa kita petik dan ada ilmu yang bisa kita ambil. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jumat tanggal 22 September 2023 Mikana masuk ke dalam paret ya. Kasihan, ingin mencari pengikut, bukannya dapat pengikut malah dapat malu. Kasihan kita lihat satu adik kita ini. Aduh kenyang, aduh perut kram, aduh Guruna nih, aduh enak banget, aduh. Silakan host kita. Oke, saya mau tutup juga walaupun nggak punya channel. Sudah semuanya sudah menutup. Untuk konten kita hari ini, host cuma mau bilang Mikana masih mau kau datang besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia datang nyari sisa-sisa mukanya ini melu-melu ay. ngutipin muka